Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Suito Shuruki no Wistoria episode 1. Anime ini mengisahkan tentang Will Selford, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi Magia Vendor atau penyandang gelar penyihir terkuat di negaranya. Namun impiannya itu berbanding terbalik dengan kemampuannya yang sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Kondisi buruk ini pun pada akhirnya membuat Will selalu dikucilkan di sekolahnya. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Oh iya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Shin pun mempresentasikan sebuah dunia di mana di dalam dunia itu begitu menjunjung tinggi kemampuan sihir. Di dalam Akademi Sihir Regarden, memiliki talenta sihir merupakan segalanya. Tapi anehnya, di dalam akademi itu terdapat seorang siswa yang tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Di dalam sebuah kelas, seorang guru sihir yang diketahui bernama Edward Servants tiba-tiba menunjuk salah satu siswanya untuk maju ke depan. Namun siswa tersebut nampak sibuk sendiri hingga mengabaikan panggilan sang guru. Siswa yang bernama Will Selford itu pun begitu kaget setelah Pak Edward meneriakinya. Sambil gemetaran, pemuda itu lantas maju guna menunjukkan praktek sederhana penggunaan elemen sihir api. Menurut Pak Edward, teknik ini sangat mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya. Will pun mengeluarkan tongkat sihirnya dan dia mulai merapalkan mantra. Tapi setelah mencoba beberapa saat, sayangnya sihir itu tidak pernah terjadi. Ruang kelas yang awalnya sunyi itu pun langsung berubah penuh gelak tawa menyaksikan kebodohan Will yang tidak mampu mengeluarkan sihir. Pak Edward lantas memerintahkan semua siswa untuk diam. Dia pun bingung sekaligus kecewa. Mengapa akademi yang begitu prestisius ini memiliki seorang murid yang tidak bisa menggunakan sihir paling mudah? Edward lantas memanggil Will dengan sebutan learner, di mana itu merupakan julukan bagi siswa yang hanya mahir dalam menghafal teori dari buku, tapi nol besar dalam hal sihir. Sedetik kemudian seorang murid yang bernama Sion Alster tiba-tiba membuat sihir api sederhana di hadapan Will. Pak Edward pun memperingatkan Sion untuk tidak berbuat ngawur. Namun dengan sombong Sion berdalih, dan dia berkata bahwa hal ini dilakukannya hanya untuk memberikan sedikit semangat pada Will. Edward pun segera mematikan api itu dengan teknik sihirnya. Dia menegaskan bahwa sihir adalah segalanya. Sihir merupakan otoritas tertinggi, dan energi sihir merupakan kekuatan yang bahkan penggunanya disebut sebagai pahlawan. Oleh karena itulah memiliki talenta sihir sangat dihargai dalam akademi ini. Jelas sekali Pak Edward tengah menyinggung Will. Sebagai siswa nol besar yang tidak bertalenta sihir, Will sungguh tidak pantas mendapatkan pendidikan di tempat ini. Edward bahkan meminta Will untuk segera meninggalkan akademi ini jika dia tidak ada kemajuan sama sekali. Bel pun berbunyi panjang pertanda pelajaran telah berakhir. Sion dan rekan-rekannya nampak membuli Will yang hendak menuju dungeon sendirian. Tapi di sini muncul seorang gadis yang membela Will dari tindakan perundungan Sion. Sambil marah-marah, gadis yang diketahui bernama Corit itu menegaskan bahwa Will lebih baik dari Sion dan bahkan jauh lebih giat dari semua orang. Dia pun meminta agar Sion tidak menghina Will seenaknya. Tapi Sion malah tertawa. Dia lantas berkata bahwa modal giat saja sangat kurang, apalagi untuk menjadi seorang Magia Vendor. Shin pun berpindah di masa lalu.
di mana kala itu semua orang terjebak di dalam kegelapan tanpa mengenal keberadaan langit. Dunia ini pun sangat terancam dari sosok para penjelajah angkasa. 5 penyihir hebat kemudian bangkit untuk menghadapi penjajah angkasa. Mereka menghalau para penjajah dan menciptakan semacam penghalang besar di langit. Langit yang sebelumnya gelap, tiba-tiba menjadi cerah hingga menciptakan perdamaian dunia. Magia Fender merupakan sebutan untuk mereka yang memiliki gelar penyihir terkuat hingga saat ini. Itu adalah gelar tertinggi yang diidam-idamkan semua orang. Scene pun berganti dan menceritakan masa lalu Will bersama seorang gadis bernama Elvaria. Elvaria nampak bercerita tentang sebuah kisah dari buku yang dibacanya pada Will. Dia berkata bahwa matahari dan bulan mengambang tinggi di atas langit. Kemudian matahari itu terbenam dengan indah di balik cakrawala. Will sendiri begitu antusias mendengarkan cerita Elvaria. Jika keduanya bisa pergi ke puncak menara yang paling dekat dengan langit, mungkin mereka bisa menyaksikan matahari yang terbenam. Will pun mengajak Elvaria untuk mewujudkan mimpi itu, dan keduanya berjanji bahwa pada suatu hari nanti akan melihat matahari itu. Sayangnya itu hanyalah janji semasa kecil saja. Apalagi Elvaria adalah gadis jenius karena bisa menjadi Magia Fender termuda. Berkat talentanya yang sangat luar biasa itu, Elvaria pun harus pergi ke puncak menara. Sementara Will hanyalah cecungu yang tidak memiliki kemampuan. Demi memenuhi janji itu, Will masih berjuang mati-matian hanya untuk bisa berdiri di samping Elvaria. Kembali ke masa kini, di mana Warner Nordgram memarahi Will habis-habisan. Bukan tanpa alasan, ternyata Will Selford telah pergi ke dungeon sendirian hingga lantai ke-7. Sebagai informasi, Pak Warner merupakan guru yang selalu membimbing dan memberikan pengarahan khusus pada Will. Di sini Warner berkata bahwa Will berhak mendapatkan 2 kredit setelah mengalahkan Evil Guard. Lelaki itu lantas bertanya, apakah Will masih bercita-cita untuk menjadi Magia Fender? Warner melanjutkan, untuk pergi menuju puncak menara setidaknya Will harus naik tingkat ke institut tinggi. Oleh karena itulah Will harus memiliki segunung kredit dari ujian tulis, ujian praktek sihir, serta praktek lapangan. Tanpa kemampuan sihir, Will tidak mungkin bisa mendapatkan kredit dari ujian praktek. Naik tingkat dengan praktek lapangan saja adalah hal yang juga sangat tidak masuk akal. Penjelasan singkat Pak Warner itu pun membuat Will sangat tercengang. Warner menegaskan bahwa setidaknya Will harus bisa mendapatkan 4 kredit pada ujian terakhir minggu ini. Will pun mulai panik dan segera mencari informasi di buku catatannya untuk mendapatkan kredit tambahan. Namun tanpa disengaja, Pak Warner malah memberikan informasi pada Will tentang kemunculan monster Baskerville di lantai 6. Hingga saat ini sepertinya tidak ada satupun learner yang bisa mengalahkan monster tersebut. Tentu saja Will begitu gembira mendapatkan informasi itu. Namun tanpa disangka, ternyata di luar ruangan Sion telah menguping pembicaraan antara Will dan Warner. Disinilah Sion memiliki rencana busuk untuk menyingkirkan Will dari akademi ini. Di dalam dungeon lantai 6, Sion berkata pada kedua rekannya bahwa dia akan melenyapkan Will karena Akademi Sihir Regarden tidak membutuhkan siswa seperti Will yang tidak bertalenta. Jika Sion bisa mengalahkan monster yang diincar Will, jelas saja dia akan mendapatkan kredit dan Will bakal dikeluarkan dari akademi. Salah seorang temannya pun tidak yakin bisa melakukan hal itu, dan ini benar-benar membuat Sion sangat marah karena merasa diremehkan. Namun setelah berjalan beberapa saat, tanpa diduga salah satu member party Sion terhempas parah karena serangan monster. Will yang saat itu juga berada di dalam dungeon terlihat begitu waspada dan segera bergegas menuju TKP. Dia pun menyadari ternyata monster yang mengamuk itu adalah Evil Sentinel. Di sini Will merasa aneh. Seharusnya Evil Sentinel yang memiliki 10 kredit tersebut berada di lantai yang jauh lebih dalam. Selain itu dia tidak menyangka, ternyata pemuda yang berteriak dan meminta tolong itu adalah Sion. Sion nampak ketakutan setengah mati, apalagi sihir apinya tidak berguna untuk melawan Sentinel. Sebenarnya Will ingin sekali menyelamatkan Sion, tapi dia jadi ragu karena setiap hari Sion selalu menghina dan membulinya.
Ketika keraguannya semakin menjadi-jadi, tanpa disangka Will mengingat dan mendengar suara Elfaria. Gadis itu pun berkata kalau Will adalah orang paling baik dan juga paling berani yang pernah dikenalnya. Elfaria lantas tersenyum sembari memberikan sebuah Google atau kacamata pada Will. Kenangan itu sungguh membuat Will merasa bahwa dia adalah orang yang sangat menyedihkan. Padahal impian terbesarnya hanyalah berdiri di samping Elfaria saja. Ketika Sentinel semakin dekat dan hendak menghabisi Sion, tiba-tiba saja Will berlari kencang dan mengayunkan pedangnya untuk menghalau serangan monster tersebut. Alhasil, Will pun berhasil menyelamatkan Sion dari malapetaka. Di sisi lain, Pak Edward menyatroni ruangan Pak Warner dengan wajah gelisah. Dia lantas berkata kalau Sion telah memasuki dungeon tanpa izin. Jelas saja Pak Warner tercengang. Bisa-bisanya seorang putra bangsawan berani melakukan tindakan menyusahkan seperti itu. Pak Edward pun meminta tolong pada Pak Warner untuk mencari Sion. Ketika Pak Warner menyadari kalau Sion berada di lantai 6, dia pun nampak lega dan langsung mengurungkan niatnya menolong Sion. Dia lantas meminta Edward tidak khawatir karena Will Selford ada di sana. Kembali ke dalam dungeon, di mana Will sibuk bertarung melawan Evil Sentinel. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, Will mampu menebas jari dan bahkan menghujamkan pedangnya di pundak si monster. Pemandangan aneh ini pun membuat Sion benar-benar tidak percaya. Dia terkejut melihat sosok Will Selford yang sangat berbeda. Warner dan Edward ternyata juga menyaksikan pertarungan ini melalui bola sihir yang terkoneksi dengan familiar Will yang bernama Kiki. Ketika Pak Edward tidak mempercayai kejadian ini, saat itulah Pak Warner menjelaskan kalau Will adalah butiran debu di tempat yang tidak semestinya. Pun demikian, pemuda itu memiliki kekuatan fisik, kemampuan dwarf, ketangguhan observasi super yang mampu mengingat pola gerakan lawan dalam sekali lihat. Will memang tidak bisa menggunakan sihir, tapi di dunia sihir ini dia adalah satu-satunya Swordmaster atau seorang pendekar pedang. Pertarungan pun berlangsung dengan begitu sengit. Will lantas mengakuisisi pedang besar si monster dan menggunakannya. Evil Sentinel yang marah lantas melontarkan serangan laser super panas pada Will. Tapi dengan kekuatan fisiknya, Will berhasil menebas laser tersebut hingga membelah dan menghancurkan tubuh Evil Sentinel. Setelah mengalahkan Evil Sentinel, Will segera menghampiri Sion dan menanyakan bagaimana kondisinya. Tapi bukannya berterima kasih, Sion malah marah dan terlihat semakin kesal tiada tara. Di ruangan Pak Warner, Edward juga merasa tidak terima karena seharusnya tidak ada yang bisa menandingi penyihir tanpa teknik sihir. Lelaki itu pun pergi begitu saja dengan perasaan yang begitu kesal. Pada keesokan harinya, Will mendatangi ruang kerja Pak Warner dengan membawa bukti tengkorak Evil Sentinel. Hal ini pun dianggap sebagai bukti kalau Will berhasil mengalahkan monster tersebut. Pak Warner lantas berkata bahwa Will berhak menerima 10 kredit dan tentu saja hal ini benar-benar membuat Will begitu bersemangat. Jadi ini adalah kisah seorang pemuda yang bisa menjungkir balikkan dunia. Kisah di mana tongkat sihir bertemu dengan pedang Wistoria. Kisah kembali 5 tahun yang lalu, di mana kala itu Will masih berumur 10 tahun. Seperti biasanya, Will selalu jadi bahan ejekan teman-temannya karena tidak bisa menggunakan sihir. Lebih parahnya lagi, Will ternyata hanyalah umpan agar Elfaria mau masuk akademi. Setelah itu dia pun jadi tidak berguna, dan kemungkinan akan dikeluarkan dari akademi karena Elfaria telah menjadi Magia Finder. Pak Warner pun mendampingi Will menghadap ibu kepala sekolah. Kepala sekolah yang bernama Cauldron Anov ini lantas memberikan sebuah pedang tanggung pada Will dengan teknik sihirnya. Walau tatapan mata Will nampak kosong, namun dia tetap menerima pedang tersebut. Ketika Bu Cauldron menyerang Will dengan lingkaran sihirnya, tiba-tiba saja Will mendorong Pak Warner agar tidak terkena imbas serangan. Dia bahkan bergerak secepat kilat sembari menghancurkan semua lingkaran sihir milik Bu Cauldron. Disinilah Pak Warner sangat terkejut. Dia bahkan tidak sanggup berkata-kata menyaksikan kemampuan unik Will yang begitu gila. Bu Cauldron sendiri malah tertawa melihat kemampuan tersembunyi Will. Dia lantas berkata pada Warner bahwa Will akan diizinkan dalam menempuh pendidikannya di Akademi Sihir Garden.
Ini merupakan pengalaman yang begitu menarik bagi Bu Cauldron. Baru pertama kali ini dia melihat sebuah pedang yang ingin sekali menjadi tongkat sihir. Tanpa diduga fakta ini membuat Will menangis. Will lantas bertanya pada Bu Cauldron, jika dia belajar dengan sungguh-sungguh apakah dia diperbolehkan memanjat ke puncak menara. Bagaimanapun juga Will ingin bertambah semakin kuat untuk menyusul Elvaria di menara itu. Bu Cauldron pun menjawab bahwa mungkin saja itu bisa terjadi, asalkan Will mau berusaha keras tanpa mengenal letih, serta memiliki tekad kuat dan pantang menyerah. Beberapa saat kemudian, Pak Edward mendatangi ruang kepala sekolah. Lelaki itu meminta pada Bu Cauldron agar mengeluarkan Will Selford dari akademi ini. Edward beralasan bahwa pendekar pedang seperti Will tidak boleh berada di dalam akademi. Edward benar-benar tidak sudi mengakui Will sebagai sosok yang mampu mengungguli para penyihir. Bu Cauldron pun menanggapinya dengan santai. Dia menjelaskan bahwa Will adalah murid yang selalu meraih nilai terbaik di ujian tulis. Karya tulisnya juga sangat menarik. Jika akademi ini mengabaikan kekuatan sihirnya, bisa dipastikan kalau Will adalah siswa paling teladan yang sangat ideal. Selain menjadi Magia Vendor, jalan karir Will masih terbuka luas. Bu Cauldron menegaskan bahwa salah satu kewajiban akademi adalah membina para murid berprestasi agar mereka siap di hari penentuan. Tapi yang jadi masalah utamanya, Will benar-benar keras kepala dan memaksakan dirinya menjadi seorang Magia Vendor. Dikarenakan Pak Edward telah mengetahui kekuatan Will, Bu Cauldron pun memberikan izin pada lelaki tersebut untuk melakukan pengujian pada Will. Jika Will sampai gagal dalam ujian ini, maka Bu Cauldron pasti memberikan kuasa penuh pada Edward untuk mengeluarkan pemuda itu. Jelas saja Pak Edward langsung tersenyum. Dia pun begitu bersemangat memberikan pelajaran pada Will. Selain itu, Edward bahkan dibebaskan dalam menentukan ujian yang akan diberikannya pada Will. Di dalam perpustakaan akademi, Will dan Colette yang sedang fokus belajar tiba-tiba saja dikagetkan oleh kemunculan Pak Edward. Edward pun memerintahkan Will untuk mendatangi aula sihir bersamanya. Di dalam aula sihir, Pak Edward mengungkapkan bahwa dia hendak memberikan remedial pada Will karena pemuda itu sering gagal dalam praktek sihir. Will pun begitu bingung mengapa Pak Edward tiba-tiba memberikan sesi remedial padanya. Namun di sini Edward bermaksud menilai kemampuan Will secara sepihak. Sementara tugas Will hanyalah satu, di mana untuk mendapatkan kredit tambahan dia harus mendaratkan satu serangan pada Edward. Jika berhasil, maka Pak Edward akan memberikan 5 kredit pada Will. Tapi jika sampai gagal, maka Will akan dikeluarkan dari akademi ini. Will pun begitu terperanjat mendengarkan ocehan Pak Edward. Sayangnya dia tidak bisa protes dan hanya memilih diam dalam menjalankan remedial ini. Ujian pun dimulai ketika Edward melepaskan serangan teknik sihir hitamnya. Sementara itu Bu Cauldron memanggil Pak Warner di ruangannya. Wanita itu lantas menunjukkan pertarungan antara Pak Edward melawan Will. Ini merupakan ujian yang telah disetujui Bu Cauldron, di mana Pak Warner dilarang ikut campur dan menghentikan ujian ini. Di sini Bu Cauldron harus bersikap netral dengan mendengarkan opini Edward. Ujian ini diperlukan untuk menilai apakah Will layak menjadi seorang Magia Vendor. Jelas saja hal ini membuat Pak Warner sangat terkejut. Bukan tanpa alasan, Warner menyadari kalau Edward adalah orang yang pernah menjadi kandidat Magia Vendor terbaik. Meski waktu itu dikalahkan, tapi Edward tetaplah juara yang pernah mencapai puncak menara. Kembali di aula, di mana Pak Edward mengerahkan sihir Dex Darbican yang membuat Will kesulitan karena sihir itu memiliki daya ledak yang lumayan besar. Will pun berlari sembari berusaha menyerang Edward dari belakang. Sayangnya hal itu tidak berarti karena sihir proteksi Pak Edward sangatlah kuat. Pak Edward berkata kalau serangan sihir tidak akan berguna untuk melawannya. Will pun nampak terpental hebat akibat imbas sihir ledakan. Pemuda itu kemudian terjatuh hingga membuat kacamatanya retak. Will menyadari kalau Pak Edward menggunakan sihir tanpa rapalan yang memiliki aktivasi cepat. Pak Edward yang merasa di atas angin lantas berkata bahwa dia hanya menggunakan sihir api dan penghalang untuk melawan Will. Dia pun kembali mengeluarkan sihir ledakannya, di mana kali ini banyak sekali rentetan sihir berlapis yang menyerbu Will.
Walau Will sudah berusaha berlari secepat mungkin, namun usahanya jadi tidak berguna karena ledakan beruntun Edward selalu mengincarnya. Layaknya sebuah simfoni, Pak Edward sangat menikmati pertarungan dan hendak menghabisi Will. Walau masih sanggup berdiri, tapi Will mengakui kalau dirinya tidak mungkin menang melawan penyihir kelas 1. Dia pun berandai-andai jika saja ada sebilah pedang di tangannya saat ini. Sementara itu di ruangan loker akademi, Colette yang begitu mengkhawatirkan keadaan Will tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Kiki yang berdarah-darah. Melihat Kiki yang berusaha membuka loker milik Will, saat itu juga Colette menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada Will. Tanpa pikir panjang, gadis itu pun segera membantu Kiki. Oke, kita kembali lagi pada Will yang nampak tergolek tidak berdaya. Pak Edward menceramahi Will karena cita-citanya sungguh tidak masuk akal. Menjadi Magia Vendor merupakan puncak dari segala macam penyihir. Posisi itu tidak akan bisa dicapai oleh Will yang tidak akan mampu melampaui Edward. Edward lantas memberikan kuis pada Will mengenai pertempuran Karzaronso, di mana para dwarf yang berjumlah 10.000 prajurit tengah melakukan pemberontakan. Parahnya, hanya diperlukan satu penyihir saja untuk menghancurkan 10.000 prajurit tersebut hanya dengan sekali ayunan tongkat. Dengan penuh amarah, Pak Edward menginjak kepala Will dan mengatakan kalau itulah aturan di dunia ini. Apapun alasannya, pedang tidak akan mungkin bisa menandingi tongkat sihir, dan itu adalah hal yang sangat mutlak. Tapi Will tetap keras kepala dan melawan pernyataan Edward. Bagaimanapun juga dia tetap pada pendiriannya yang ingin menggapai posisi Magia Vendor. Pak Edward lantas bertanya apa yang mendasari tekad Will tersebut. Sambil mengeluarkan Google pemberian Elfaria, Will menegaskan bahwa dia ingin hidup bersama orang yang dia cintai. Menepati janji pentingnya pada Elfaria untuk menyaksikan matahari terbenam di atas langit. Pak Edward pun terkejut dan tidak habis pikir mendengar jawaban Will yang begitu konyol. Pun demikian Will tidak peduli. Mau sesulit apapun jalannya, tetap saja dia akan mewujudkan impiannya itu. Tanpa diduga saat itu juga Colette berlari dan melemparkan sebuah pedang pada Will. Will pun sangat berterima kasih pada Colette karena kini dia benar-benar siap bertarung melawan Pak Edward. Pak Edward yang kesal langsung saja mengeluarkan sihir spesialnya untuk menghantam Will. Tapi dengan santainya Will malah membelah serangan sihir tersebut. Edward lantas mengerahkan rentetan sihir apinya. Sebenarnya Will gemetaran hebat menyaksikan keseriusan Edward dalam pertarungan ini. Will sadar kalau ini merupakan dinding besar yang harus dilaluinya untuk menjadi Magia Vendor. Sebenarnya Will bisa saja kabur, tapi tekad kuatnya berkata lain. Apalagi ini adalah salah satu kesempatannya untuk bisa maju. Will pun berlari kencang sembari menebas seluruh sihir Pak Edward yang terus mengincarnya. Di dalam hatinya Will mengetahui bahwa pertempuran Karzaronso masih memiliki cerita lanjutan. Gareth yang merupakan jenderal pasukan dwarf terus berjuang sekuat tenaga meski dia kehilangan semua rekan-rekannya. Namun pada akhirnya dia berhasil mendaratkan satu serangan pada sang penyihir. Sang penyihir pun memuji kehebatan Gareth yang sangat pemberani. Layaknya kisah pertempuran itu, saat ini Will tengah menempatkan dirinya seperti dwarf yang bertarung gagah berani dan hanya bermodalkan sebuah pedang saja. Will lantas melemparkan batu pada Pak Edward, tapi serangan itu bisa dihentikan Edward dengan begitu mudah. Ternyata lemparan batu hanyalah pengalihan serangan saja. Will pun memanfaatkan momen ledakan yang ditimbulkan oleh serangan sihir Pak Edward untuk melompat jauh lebih tinggi. Sedetik kemudian dia mendaratkan tebasan pamungkasnya pada Pak Edward hingga pelindung atau proteksi sang guru tersebut terlihat hancur berantakan. Keduanya pun saling melesatkan serangan satu sama lain. Hebatnya, Will mampu menorehkan sedikit luka goresan pada pipi Pak Edward. Jelas saja Pak Edward sangat geram menerima kenyataan ini. Dia pun pergi begitu saja sambil menyampaikan bahwa Will berhak mendapatkan 5 kredit dari pertarungan ini. Colette dan Kiki lantas mendatangi Will yang terlihat sangat kepayahan dan pingsan di tempatnya. Sementara itu Bukaldron terlihat begitu senang atas kemenangan Will. Wanita itu menilai kalau Will begitu hebat karena sanggup menembus penghalang milik Edward. Menurut Caldron, Will adalah pemuda yang tidak gampang menyerah
serta tebasan pedangnya bisa menyaingi kekuatan sihir. Pada suatu pagi, Will terlihat sangat bersemangat dalam mengantarkan koran pada para pelanggannya. Dia lantas bertemu dengan Pak Donan yang merupakan salah satu warga kota. Setelah ngobrol singkat, Will pun kembali melanjutkan tugasnya untuk mengantarkan koran. Ketika berlari menuju tangga, tanpa diduga kaki Will tersandung hingga membuatnya mulai terjatuh. Koran di tasnya pun juga berhamburan. Namun dengan skill yang dimilikinya, Will bisa mengendalikan tubuhnya sembari dengan cepat mengumpulkan seluruh koran. Pun demikian, masih ada satu koran saja yang jatuh di lantai. Ketika dia memungut koran itu, tanpa sengaja dia melihat isi berita di mana Elfaria, sang Albisvina, berhasil menciptakan sihir baru. Hal ini pun membuat Elfaria menjadi penyihir pertama dalam sejarah yang mampu menciptakan 12 sihir orisinal. Di sini Will menyadari kalau institut tinggi telah memberikan order kepada seluruh siswa, di mana kliennya ternyata adalah Elfaria itu sendiri. Jelas saja berita ini membuat Will begitu kaget. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Rigarden Dormitorius, Will terlihat menemui salah satu rekannya, yaitu Rusty Nauman. Rusty sendiri adalah siswa Akademi Sihir Rigarden tahun ke-6 yang sama seperti Will. Dengan penuh semangat, Will ingin Rusty menyiapkan sebuah item sihir untuknya. Rusty pun bertanya mengapa Will begitu tergesa-gesa. Will lantas mengungkapkan kalau ada sebuah order dari Elfaria. Oleh karena itulah dia harus fokus menyelesaikan order tersebut dan tidak mengambil kelas. Dibutuhkan banyak inti es dari Frostwalker dan juga butuh banyak katalis untuk menuntaskan order. Will memerlukan item sihir Rusty karena sebentar lagi dia akan bergegas menuju dungeon lantai 4. Rusty pun tertawa menanggapi permintaan Will yang tidak pernah berbasa-basi. Sepertinya Rusty sendiri telah menyiapkan sebuah item sihir untuk Will dan juga telah meningkatkan fungsinya. Dia lantas memberikan item sihir berupa 3 buah bola. Jelas sekali Will begitu senang menerima item tersebut. Will pun langsung meluncur ke TKP sembari menerima roti pemberian Rusty. Di dalam dungeon, Will melihat banyak sekali para siswa yang sibuk menyelesaikan order dengan mengalahkan banyak monster. Mereka semua sangat bersemangat berkat permintaan Elfaria. Will pun tidak mau kalah dan harus lebih bersemangat dari yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja dia merasakan sebuah ledakan hebat. Ternyata ledakan itu merupakan teknik sihir milik Sion. Di dalam hatinya, Sion menyadari kalau monster seperti Frostwalker sangatlah lemah dan tidak cukup untuk membuatnya jadi semakin kuat. Di sini Will mengakui kehebatan Sion. Dia juga merasakan aura haus darah dari pemuda tersebut. Tapi dia tidak ada waktu untuk memuji Sion. Bagaimanapun caranya, dia harus bergegas masuk ke dalam dungeon yang lebih dalam lagi supaya bisa mengalahkan monster. Setelah berlari beberapa saat, Will bertemu dengan seorang gadis yang diserang oleh 3 kawanan monster besar. Tanpa banyak bicara, Will langsung menebas 3 monster tersebut dengan sangat cepat. Si gadis pun begitu kaget dan hanya terduduk diam menyaksikan kehebatan teknik berpedang Will yang sangat luar biasa. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kawanan monster itu bisa dikalahkan dengan sebilah pedang dan bukannya sebuah tongkat sihir. Sambil gemetaran, gadis yang bernama Iris Garcil itu langsung berterima kasih karena Will telah menolongnya. Setelah berjalan beberapa saat, Iris kini mengetahui kalau Will merupakan learner atau siswa tanpa talenta sihir yang terkenal se-akademi. Pun demikian, Iris tidak merasa terganggu dan merendahkan Will sama sekali. Meski Will tidak bisa menggunakan sihir, namun Iris menilai kalau Will adalah sosok yang memiliki kemampuan hebat. Oleh karena itulah dia sangat menghormati Will sebagai seniornya. Seperti kebanyakan siswa lain, kedatangan Iris ke dalam dungeon ini adalah untuk mengerjakan order serta membantu Magia Vendor. Dia ingin bisa membantu sebisanya walau hanya sedikit. Will pun terdiam mendengar pernyataan Iris yang tidak berlebihan. Di dunia ini tidak ada langit yang sebenarnya. Langit yang ada hanyalah penghalang besar yang dibuat oleh Magia Vendor dengan energi sihir besar. Menurut legenda, jika penghalang langit itu sampai hancur, maka dunia ini akan diselimuti oleh kegelapan dan malapetaka akan terjadi. Will pun begitu yakin kalau tindakan sekecil apapun dalam membantu Magia Vendor pasti akan bermanfaat untuk menopang langit. Sedetik kemudian Iris bercerita pada Will kalau dia pernah bertemu Elfaria.
Kala itu Iris tidak berkutik karena dikepung oleh banyak monster di dalam dungeon. Saking putus asanya, Iris pun hanya bisa berpikir kalau ajal telah menantinya. Tapi anehnya, para monster ganas itu nampak terdiam terjebak di dalam bongkahan batu es yang cukup besar. Ketika menoleh, tanpa diduga Iris mendapati sosok Elfaria yang tersenyum sembari mengulurkan tangannya. Oleh karena itulah Iris merasa sangat senang jika bisa mengabdi pada Elfaria, apalagi hanya sekedar mengerjakan ordernya. Beberapa saat kemudian Will langsung serius melihat sebuah goa yang mencurigakan. Dia cukup yakin kalau di dalam goa tersebut terdapat monster yang besar. Walau tidak bisa ilmu sihir, namun Will bisa memastikan keberadaan si monster. Menurutnya sihir memang hebat, tapi itu bukanlah hal yang mutlak jika dipergunakan di dalam dungeon. Bahkan Will yang nol besar sekalipun dalam hal sihir, masih bisa menutupi kekurangannya dengan pengetahuan, kebijaksanaan, serta pengalaman. Saat berada di tengah-tengah ruangan, Will segera menyelamatkan Iris karena seekor monster yang bertubuh besar tiba-tiba datang menyerang. Iris pun menyadari kalau monster besar tersebut adalah Frostrex. Monster itu nampak menyeringai sambil melontarkan nafas esnya yang cukup dingin. Nyatanya, Frostrex merupakan subspesies Frostwalker yang jauh lebih unggul. Monster ini cukup spesial karena dihargai sebesar 6 kredit. Semburannya begitu cepat dan memunculkan bunga es tajam yang mematikan. Iris pun meminta Will untuk tidak menyerang Rex, ditambah lagi monster itu sangat kebal terhadap berbagai serangan fisik. Rex mampu membekukan semua lawan yang menyentuhnya. Hal inilah yang membuatnya kerap disebut sebagai pembunuh dwarf. Cara untuk mengalahkan Frostrex hanyalah menembakkan sihir jarak jauh saja. Dan tentu saja Iris yakin kalau Will tidak mungkin bisa mengalahkannya. Tapi Will malah meminta Iris tenang, apalagi dia mengaku kalau dirinya pernah mengalahkan Rex beberapa kali. Sembari menyiapkan item sihir pemberian Rosti, Will berlari kencang sambil menghindari semburan Rex. Dia lantas melompat dan membelakangi si monster. Kecepatan Will yang luar biasa itu membuat Rex benar-benar sangat kebingungan. Monster itu pun menembakkan lasernya secara ngawur hingga membuat area pertarungan jadi porak-poranda. Kesempatan itu pun digunakan Will untuk melemparkan alat sihir sederhananya, di mana si monster benar-benar tidak berkutik terikat oleh tali super kuat yang mengekangnya. Kelemahan Frostrex adalah api dan ledakan. Disinilah Will menggesekkan tuas di tangannya hingga menimbulkan api panas yang menyelimuti seluruh talinya. Ketika api tersebut mencapai 3 bola di ujungnya, disitulah terjadi ledakan super besar hingga menghancurkan seluruh tubuh Frostrex. Menyadari begitu hebatnya item sihir buatan Rosti, Will pun merasa harus berterima kasih pada pemuda tersebut. Iris sendiri sangat terpukau menyaksikan kehebatan Will yang sangat luar biasa. Tapi disinilah Iris menunjukkan sisi dirinya yang lain. Dia masih tidak menyangka, ternyata kemampuan Will benar-benar sangat berbeda jauh dari desas-desus yang bertebaran. Setelah mendapatkan inti Frostrex, Will pun mengajak Iris untuk segera kembali ke akademi. Tentu saja Iris langsung mengiyakan ajakan Will. Beberapa saat kemudian, di menara Mercedes Kauris, Iris nampak bingung memikirkan sosok Will Selford. Menyadari kekurangannya di bidang sihir, Will berani melakukan improvisasi pada bidang lainnya. Iris menilai bahwa Will memiliki naluri bertempur yang telah diasah dengan pengalaman. Will memang bukan seorang penyihir, tapi dia 100% seorang pendekar pedang yang sangat berbakat. Sesampainya di ujung koridor, Iris membuka sebuah gerbang, di mana tanpa diduga di dalamnya terdapat 4 Magia Vendor yang duduk di singgasananya masing-masing. Mereka adalah Cariot Incindia Wiseman, Eleanor Jolf Alf, Vio Torzeus Rainbow, dan Elfaria Albi Selford. Disinilah terungkap kalau si Iris ini adalah seorang Watcher atau mata-mata Magia Vendor. Tugas utama Iris adalah memantau setiap pergerakan siswa Akademi Rigarden. Hingga saat ini, para Magia Vendor terus berusaha untuk menjaga stabilitas langit. Yang pasti dunia ini akan hancur jika penghalang langitnya bisa ditembus. Faktanya, para penjajah angkasa masih mengawasi dunia ini di balik langit. Sayangnya jumlah dan kekuatan para penyihir saat ini masih belum cukup untuk melawan para penjajah angkasa. Dibutuhkan banyak penyihir hebat untuk menyambut hari pertarungan.
Bagaimanapun juga, Magia Vendor tidak akan membiarkan langit hancur begitu saja, seperti cerita legenda buruk yang tersebar di masyarakat. Ketika Iris ditanya apakah ada orang yang berguna untuk membantu mempertahankan kondisi saat ini, jelas saja gadis itu menjawab dengan sangat yakin bahwa dia menemukan satu prospek yang cukup menarik, di mana saat menyisir akademi dia menemukan Will Selford yang begitu berpotensi. Oleh karena itulah Iris mengajukan Will untuk bekerja di menara ini. Tanpa pikir panjang, Karyot dan Eleanor langsung menolak usulan tersebut. Zio pun sedikit tertarik dengan Will, sementara Elvaria hanya tersenyum saja. Eleanor agak malas jika harus menambah bebannya mengurusi Will, sementara Zio malah mengejeknya karena berpikiran begitu sempit. Selama orang itu berguna, Zio akan merekrut siapapun bahkan jika itu adalah bangsa dwarf. Kedua Magia Finder itu pun mulai terpancing dan mengeluarkan aura sihir elemennya masing-masing. Untungnya Karyot segera menengahi perselisihan ini dan meminta keduanya agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sebentar lagi Festival Sihir Agung akan dimulai. Semuanya perlu menyaksikan kegiatan penting itu, baru kemudian boleh memberikan keputusan. Zio pun cukup setuju dengan gagasan itu. Tapi setelahnya dia langsung pergi meninggalkan rapat yang menurutnya sangat membosankan. Demikian juga dengan Eleanor dan Karyot yang pergi begitu saja tanpa kata-kata. Saat ini hanya Elvaria seorang saja yang masih bertahan di tempat ini. Dia pun menerima inti Frost Rex yang sebelumnya telah dikalahkan Will. Dengan penuh senyuman, Elvaria berjanji selalu menunggu kedatangan Will apapun yang terjadi. Dari 12.000 kredit yang ada di akademi, minimal para siswa wajib mengumpulkan 7.200 kredit untuk memasuki institut tinggi dan mengejar posisi Magia Vendor. Para siswa nampak mengikuti ujian melawan beberapa golem untuk sekedar menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Sion dan Colette pun dinyatakan lulus dalam ujian ini. Sayangnya Will masih belum bisa bersaing karena keterbatasan kemampuan. Hal inilah yang membuatnya kembali diremehkan oleh teman-temannya. Sesaat kemudian, seorang siswi yang bernama Lihana Owenhouse nampak mengalahkan seekor golem dengan sihir petirnya. Demikian juga dengan Wigna Lindor yang bisa mengalahkan golem dengan sihir angin puyuh. Namun hal itu masih tidak seberapa, karena setelahnya muncul seorang lelaki yang mampu menghancurkan begitu banyak golem hanya dengan sekali ayunan tongkat. Dia adalah Julius Renborg dengan spesialisasi sihir es. Tidak mengherankan kalau Lihana, Wignall, dan Julius langsung dinyatakan lulus dalam ujian ini. Dengan penuh percaya diri, Julius menyatakan perang terhadap Lihana dan Wignall. Julius begitu yakin bisa mengalahkan Lihana dan Wignall dengan sihir rahasianya yang baru. Tentu saja Lihana dan Wignall menyambut tantangan tersebut dengan penuh keseriusan. Seketika saja ketika siswi tersebut menjadi bahan obrolan hangat di akademi, apalagi ketiganya memiliki nilai kredit yang cukup tinggi yaitu di atas 10.000. Will pun begitu depresi menyaksikan fakta ini. Dia pun terduduk lesu dan pasrah, apalagi jumlah kreditnya begitu jauh dari yang ditargetkan. Kondisi pun semakin runyam karena tahun ini merupakan tahun terakhirnya. Sedetik kemudian Julius lewat di depan Will. Dengan angkuhnya, pemuda itu meminta Will menyingkir sembari menghina ketidakmampuan Will dalam menggunakan teknik sihir. Ketika tengah makan siang, Colette nampak menceramahi Will. Dia juga meminta agar Will tampil memukau pada festival sihir agung yang sebentar lagi akan digelar. Walau Will cukup kaget, namun Colette memiliki alasan penting karena Will sangat tertinggal dalam ujian praktek sihir. Bagaimanapun juga, Will harus memiliki cukup kredit untuk naik ke institut tinggi. Will pun memahami dan tidak menyalahkan pernyataan Colette. Apalagi semua siswa sedang berusaha untuk membalik nasibnya melalui Festival Sihir Agung. Festival Sihir Agung merupakan sebuah acara besar Akademi Sihir Garden yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Festival ini berisi banyak kompetisi sihir dan kerap dimanfaatkan oleh para penyihir senior serta fraksi menara guna mencari akademia yang menjanjikan. Jelas saja hal ini sangat mempengaruhi jalan menuju institusi tinggi. Colette melanjutkan, di antara fraksi tersebut ada Torsius Vaske atau tongkat sihir Raja Petir. Kemudian Eleaf Kanan tongkat sihir Peri Agung, dilanjutkan Insidia Barham atau tongkat sihir Kaisar Api.
Serta yang terakhir adalah Albisvina atau tongkat sihir Ratu Es. Dengan absennya Mastriah Noah atau tongkat sihir Raja Cahaya, masih ada 4 fraksi magia vendor yang terus mengamati para siswa. Jika disukai oleh salah satu fraksi saja, maka orang itu bisa dipastikan memasuki menara. Selain itu, para Watcher dikabarkan selalu mengawasi festival sihir agung dan mereka akan membawa orang-orang yang berbakat ke menara. Will pun kurang mempercayai isu Watcher, di mana sebelumnya para mata-mata tersebut hanyalah salah satu dari 7 misteri Akademi Rigarden. Ditambah lagi, Will sendiri tidak memiliki bakat di bidang sihir yang bisa membuatnya direkrut ke dalam menara. Tapi dengan serius, Colette meyakini, jika Will mengikuti festival ini maka dia tidak akan direndahkan lagi. Will pun berterima kasih dengan saran Colette. Namun dia sudah tidak mau mengikuti festival sihir karena memiliki pengalaman buruk di masa lalu. Colette pun memahami bahwa festival kala itu merupakan festival paling buruk dalam sejarah yang diikuti oleh Will. Pun demikian, Colette tetap tidak menyerah pada Will. Meski tidak bisa naik ke institut tinggi, tapi Colette begitu yakin bahwa masih banyak jalan lain untuk menuju kesuksesan. Di dalam ruangan loker, tanpa diduga Colette menemukan sebuah pintu loker yang dipasangi penghalang dengan begitu rapi. Penghalang keberadaan dan suara itu pun berhasil dihancurkan berkat bantuan Kiki. Ternyata pintu loker tersebut merupakan tangga bawah tanah rahasia yang mengarah pada tempat perjudian. Beberapa siswa nampak berkumpul hanya sekedar bertaruh siapakah yang akan memenangkan festival sihir agung. Tentu saja nama Lihana, Wignall, dan Julius menjadi 3 urutan tertinggi yang hendak dipilih. Tanpa disangka, Will dan Colette malah bertemu dengan Sion. Will dan Sion pun sama-sama kaget. Sebenarnya Sion ingin memarahi Will karena berada di tempat ini. Namun Colette dengan tegas membela Will karena mereka hanya kebetulan saja lewat di tempat ini. Tentu saja Sion langsung terdiam. Namun karena ocehan kedua temannya yang sangat menyebalkan, Sion pun tersulut emosi dan marah-marah. Suara kerasnya pun menyebabkan semua orang terdiam sesaat. Walau Colette mengira kalau Sion sangat terganggu oleh keunggulan Lihana dan yang lainnya, namun dia tetap tenang serta yakin bisa mengalahkan mereka semua. Sion pun beralasan kalau dia tertinggal karena ujian tulisnya kurang memuaskan. Oleh karena itulah dia selalu berlatih agar tidak kalah dari Lihana, Wignall, ataupun Julius. Pemuda itu pun berlalu begitu saja walau dengan perasaan yang begitu dongkol. Pada malam harinya, tepatnya di bilangan Slamhat Street yang terletak di ujung Urbus Rigarden, terlihat banyak sekali dwarf yang tengah makan dan minum. Will sendiri bekerja di kedai Gina yang menyajikan menu khusus ayam dan kacang. Dia lantas menemui Pak Donan dan memberikan pesanan makanan untuk lelaki tersebut. Donan begitu salut pada Will, karena Will selalu giat bekerja mengantar koran di pagi hari serta belajar di akademi. Bahkan pemuda itu harus bekerja di kedai Gina pada malam harinya. Will pun tersenyum kecil sembari menjelaskan kalau itu semua adalah kondisi karena dia tidak bisa memenuhi syarat beasiswa. Bagaimanapun juga dia harus giat bekerja untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Pak Donan lantas membahas festival sihir agung, di mana dia berpendapat kalau Will seharusnya mengikuti kegiatan sepenting itu. Namun Will benar-benar tidak mau ikut, dan sebelum dia menjelaskan alasannya, Gina nampak marah-marah karena Will tidak bekerja dengan maksimal. Untungnya Rosti ikut datang membantu untuk mengurangi beban Will. Dia merasa senang karena bekerja tanpa sihir merupakan pengalaman yang luar biasa. Gina pun meminta Will untuk mencarikan karyawan baru, karena sebelumnya satu pegawainya telah mengundurkan diri. Tapi para dwarf justru meminta Gina tenang, karena Will adalah pemuda tangguh yang sanggup mengerjakan tugas 2 orang. Para dwarf sendiri begitu senang dan menganggap Will sebagai bagian dari keluarganya. Will sendiri mengakui kalau dia menyukai para dwarf termasuk Pak Donan. Para dwarf begitu lapang dada dan terampil. Tapi yang lebih penting dari itu semua, para dwarf mau menyambut Will apa adanya. Hal inilah yang membuat Will sangat menghormati para dwarf. Ketika tanpa sengaja Will menjatuhkan sebuah sendok, tanpa diduga Julius datang sambil menghina kedai milik Gina ini. Dengan muka kesal, Julius berkata kalau kedai ini begitu jorok. Tentu saja Gina dan Pak Donan langsung pasang muka serius. Setelah Will memungut sendok dari lantai,
Julius pun mengetahui kalau Will bekerja di tempat ini. Dia pun tertawa dan setelahnya kembali menghina Will dan kedai ini. Menurutnya ini adalah kesempurnaan, karena si nol besar Will telah bersanding dengan dwarf yang sangat hina. Pak Donan pun berdiri karena tidak terima dengan hinaan ini. Namun Julius malah semakin serius dan menekan Donan karena tidak tahu diri. Dia menegaskan bahwa dwarf adalah makhluk rendahan dari dunia lain. Para dwarf harus tahu diri, karena mereka bisa tinggal di tempat ini karena belas kasihan para penyihir. Faktanya, dunia dwarf telah lama hancur karena serangan penjajah angkasa. Itulah alasan utama yang menyebabkan dwarf pergi menuju dunia ini. Berbeda dengan elf, dwarf selalu saja dipandang rendah. Jika sampai ketahuan macam-macam dengan penyihir, maka semua dwarf akan menanggung kerugian yang sangat besar. Sihir adalah segalanya di dunia ini, dan diskriminasi terhadap para dwarf adalah hal yang biasa. Walau sangat kesal, tapi Pak Donan berusaha mengontrol diri dan tidak marah. Julius lantas meninggikan suaranya dan meminta pada kedai ini untuk segera menyajikan makanan dan minuman. Tapi setelah Rosti menyajikan menu makanan khas kedai ini, Julius dan kedua rekannya malah menghina dan mencela makanan tersebut. Disinilah Will melepaskan apronnya dan mendatangi meja Julius. Dengan sangat tegas, Will meminta agar Julius menarik kembali seluruh penghinaannya pada bangsa dwarf. Kacang para dwarf merupakan buah pengetahuan dan dedikasi yang ditumbuhkan di tanah yang tandus. Keringat para dwarf adalah bukti nyata bahwa mereka telah bekerja keras di lingkungan yang sulit. Will lantas berkata bahwa itu bukanlah bahan olok-olokan semata. Jelas saja Gina dan Donan sangat tertegun mendengar pernyataan Will. Julius pun menilai kalau pernyataan Will ini merupakan kepedulian pada sesama kaum tanpa sihir. Dia lantas menendang hidangan di mejanya hingga mengenai baju Will. Ketika kedua teman Julius kembali menghina dengan kata-kata tidak terpujinya, disitulah Will langsung mencengkram dan membanting keduanya ke lantai hingga tidak sadarkan diri. Tanpa diduga minuman kedua pemuda itu terpental hingga mengotori baju Julius. Dan tentu saja hal ini benar-benar membuat Julius sangat amat marah. Sudah sangat lama sekali dia tidak mengalami penghinaan seperti ini. Seketika itu juga suasana di dalam kedai berubah menjadi area es yang begitu dingin. Tanpa basa-basi, Julius langsung menyerang Will dengan serbuan sihir esnya. Walau bisa menghindari 1-2 serangan, namun kondisi di dalam kedai benar-benar sangat kacau balau. Pada akhirnya Will terkena serangan es hingga menguncinya di sudut dinding. Pak Donan pun mengingatkan bahwa tindakan Julius sudah di luar batas. Sementara Rosti hanya terdiam menyaksikan kekacauan ini. Walau sudah tidak bisa bergerak, namun Will memandangi Julius dengan tatapan yang sangat tajam. Tidak adanya ketakutan dan keraguan di mata itu, jelas sekali membuat Julius sangat terkejut. Hal inilah yang membuat Julius mengurungkan niatnya untuk membantai Will. Dia tidak akan pernah puas jika hanya membekukan Will. Dengan sangat serius, Julius meminta Will untuk mengikuti turnamen sihir agung dan dia akan mempermalukan Will di depan banyak orang. Dengan raut muka yang tidak kalah serius, Will langsung menghancurkan es yang membelenggunya. Dia lantas menggenggam tongkat sihir Julius dan mengiyakan tantangan ini. Di sini Rosti malah tersenyum. Dia sudah mengetahui kalau Will benar-benar sangat marah. Julius pun berkata, jika dia yang menang maka Will harus pergi dari akademi. Sementara Will menegaskan kalau dia yang menang, maka Julius harus meminta maaf pada Pak Donan beserta para dwarf yang dihinanya. Tidak terasa hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Bertempat di Stadion Urbus Rigarden yang tepatnya di dalam ruang tunggu peserta, Will dan Cole terlihat mempersiapkan diri dalam gelaran Festival Sihir Agung. Sementara itu di podium VIP, Bukaldron meresmikan pembukaan turnamen sihir yang begitu spesial ini. Suasana pun begitu riuh disertai dengan indahnya letupan kembang api sihir di langit. Di suatu sudut lokasi, para pencari talenta dari fraksi api benar-benar akan menganalisa setiap kegiatan festival. Demikian juga dengan fraksi yang lainnya, di mana tujuan mereka sama, yaitu menemukan bibit unggul akademia yang menjanjikan. Bahkan tidak hanya fraksi dari Menara,
Festival sihir ini juga begitu diminati oleh para penyihir dari luar menara. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan perebutan siswa akademi yang sangat bertalenta. Semuanya pun mengeluh-elukan nama Lihana, di mana gadis itu selalu menduduki peringkat atas. Kemenangan demi kemenangan selalu diraihnya. Terlebih lagi dia berhasil memecahkan rekor waktu terbaik. Lihana memenangkan balap langit 2 kali berturut-turut, dan ini menjadikannya yang terbaik dalam sejarah. Tidak heran jika dia memiliki sebutan sebagai Miss Perfect atau Nona Sempurna. Sion mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya untuk memenangkan perang mahkota. Sion sendiri begitu bersemangat, apalagi sebelum itu Colette telah meminta untuk bergabung masuk ke dalam timnya. Sion pun mengira kalau Colette telah mengakui kehebatannya daripada Will, dan ini merupakan hal yang sangat wajar, apalagi Will tidak mungkin bisa mengalahkannya dalam hal sihir. Tapi dia langsung marah besar ketika mendapati Will bersama Colette di dalam ruang tunggu peserta. Colette pun menjelaskan bahwa dia mengundang Sion untuk memasuki timnya, di mana syarat utama mengikuti perang mahkota adalah seluruh member tim memiliki kredit akumulasi sebesar 21.000. Parahnya, ternyata Colette mengajak Sion hanya agar Will bisa mengikuti festival ini. Jelas saja Sion langsung naik pitam dan tidak mengerti mengapa dia harus menjadi satu tim dengan Will. Tapi di sini Sion sungguh tidak menyangka, ternyata Will sama sekali tidak melihat keberadaannya. Will sendiri benar-benar serius ketika melihat sosok Julius yang menyeringai di belakang Sion. Nyatanya Will mengikuti turnamen ini hanya untuk menghadapi Julius saja. Jelas saja Sion tambah sangat marah karena Will telah mengabaikannya. Setelah memberikan penghinaan karena telah menolongnya di dalam dungeon, kini Will telah menjatuhkan harga diri Sion dengan mengacuhkannya. Kembali di stadion, di mana seorang komentator yang bernama Mike Mayus akan memimpin jalannya acara. Dia lantas memperkenalkan seorang bintang tamu di sebelahnya yang ternyata adalah Pak Edward. Mike lantas menjelaskan tentang lokasi perang, di mana para peserta akan melewati zona gunung berapi, zona rawa, zona tanah tandus, zona padang rumput, dan zona hutan. Semua zona tersebut diciptakan dengan mega sihir elf yang sangat luar biasa. Turnamen ini adalah kompetisi tim yang beranggotakan 3 orang. Setiap tim akan ditempatkan di luar zona dan saling berlomba untuk mencapai stadion. Untuk memenangkan turnamen ini, setiap tim harus berusaha mendapatkan mahkota yang ada di tengah stadion ini. Tentu saja banyak sekali rintangan dan juga perangkap yang telah disiapkan pada setiap zona. Setiap tim diperbolehkan melewati rute tercepat. Menghalangi tim lain juga diperbolehkan. Dengan kata lain, ini adalah kompetisi saling menyingkirkan antar tim atau Battle Royale. Pak Edward pun menambahkan bahwa setiap tim harus memaksimalkan kerjasama untuk mengatasi hal yang tidak terduga. Semuanya harus bergerak seperti di dalam dungeon. Mike kembali berkomentar, kalau tim 12 yang dipimpin oleh Wignall dan tim 9 yang diketuai oleh Julius merupakan tim-tim yang diunggulkan. Tapi di sini ada satu tim yang paling tidak diunggulkan, dan itu merupakan tim 6 di mana Will yang tidak bisa ilmu sihir malah bergabung dengan Sion yang dijago-jagokan menang. Jelas saja Will Selford kembali menjadi bahan ejekan seluruh penonton. Pak Warner pun tidak menyangka kalau Will nekat mengikuti festival sihir, padahal sebelumnya dia sudah meminta Will untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Tapi Will telah bertekad untuk memenangkan kompetisi ini. Dia juga sudah tidak peduli meski ditertawakan oleh banyak orang. Warner pun tidak habis pikir dan membiarkan Will melakukan apa yang diinginkannya. Kompetisi perang mahkota pun akhirnya dimulai. Seluruh tim pun berlari kencang menuju stadion. Namun di tengah jalan mereka semua dihadang oleh sekumpulan golem yang berdiri bagaikan tembok yang kokoh. Will pun berlari begitu kencang di depan timnya untuk melakukan perlawanan. Dengan bantuan sihir Colette, Will dapat mengeluarkan sebuah gauntlet di tangannya, di mana sarung tangan tersebut menyimpan energi sihir petir yang begitu besar. Hebatnya, hanya dengan sekali sikat barisan golem tersebut langsung amburadul tidak karuan. Fakta ini pun membuat para penonton begitu kaget dan sungguh tidak menyangka. Will pun dianggap tidak melanggar aturan karena dia menghantam musuh dengan sarung tangan dari sihir. Adegan pun berpindah pada Sion, di
di mana sebelumnya dia sangat frustasi karena ditolong oleh Will yang tidak bertalenta. Oleh karena itulah Sion memaksakan diri berlatih mati-matian agar bisa menjadi sedikit lebih kuat. Namun dia semakin kesal karena Will berani mengabaikannya. Kembali pada tim 6 yang mulai memasuki zona tanah tandus. Ketika serbuan sihir batu datang menyerang, Will segera menghentakkan pukulannya ke tanah hingga memunculkan barrier tanah yang menghadang seluruh serangan musuh. Colette kembali merapalkan mantra dan melepaskan banyak sekali pedang di medan laga. Tanpa membuang waktu, Will segera mengambil pedang-pedang tersebut dan melemparkannya pada kotak sihir yang menghalanginya. Hebatnya, seluruh kotak sihir tersebut hancur berantakan hanya dalam waktu yang begitu singkat. Mike pun tidak mengerti. Dua zona rintangan telah berhasil dilalui tim 6 dengan sangat mudah. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada tim 6 yang dianggap tidak unggul ini? Pak Edward pun berkata kalau Will bisa bergerak cepat seperti penjelajah dungeon. Pemuda itu mengandalkan wawasan dan pengalaman untuk meningkatkan efisiensi dalam menerobos rintangan dengan cepat. Tim lain pun mulai kebingungan melihat kegilaan dari tim 6. Sayangnya beberapa dari mereka kurang waspada hingga berhasil dijatuhkan oleh tim yang lainnya. Walau banyak sekali rintangan, tapi tim 6 masih saja memimpin jalannya kompetisi. Fakta ini pun membuat Julius menjadi serius dalam bertindak. Pun demikian dia bersikap santai dan akan mengatasi masalah ini dengan caranya sendiri. Tim 6 pun pada akhirnya mencapai zona terakhir, yaitu zona hutan. Saat Will berlari di tengah jalan, tanpa diduga muncul banyak sekali jebakan berantai yang menyerang dari berbagai arah. Tapi sebelum perangkap itu aktif, Will segera menebas seluruh jebakan hingga mengubah arah serangannya. Alhasil, jebakan itu saling menembak dan menghancurkan diri masing-masing. Will dan timnya pun bisa bergerak bebas dan melanjutkan perjalanan. Berdasarkan aturan main perang mahkota, kemungkinan bentrok dengan tim lain akan meningkat di zona yang dekat dengan stadion. Oleh karena itulah zona hutan ini akan menjadi medan tempur yang sebenarnya. Will harus mendahului tim lain dan mencari titik penyergapan agar bisa menghadapi Julius di lokasi yang menguntungkan. Namun tanpa disangka, sebuah tembakan es tiba-tiba menerjang Will dengan begitu brutal. Untungnya serangan itu tidak kena dan hanya merobek jubah Will saja. Jelas saja Will dan Colette begitu kaget setelah menyadari kalau serangan itu berasal dari Julius. Hal ini serasa sangat mustahil. Apalagi tim 6 sudah yakin kalau mereka tidak mungkin kalah dari peserta lainnya. Selain itu, Julius hanya sendirian tanpa dikawal oleh dua rekannya. Julius pun melepaskan banyak sekali proyektil es hingga membuat Will sangat kerepotan. Will sendiri tidak ada pilihan selain melawan Julius di tempat ini. Namun seluruh sihir es Julius seketika meleleh begitu saja karena Sion nampak meledakkan kekuatan apinya. Pemuda itu merapalkan mantra yang panjang, dan setelahnya melemparkan serangan api super besar pada Will dan Julius. Menyadari ada yang tidak beres, Colette pun segera membuat barikade tanah untuk melindungi Will. Walau ledakan sihir Sion sangat luar biasa, untungnya Will masih selamat dan bertahan berkat bantuan Colette. Will pun agak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sion terlihat maju dan meminta Julius menyingkir dari hadapannya. Selama festival ini berjalan, Sion memang hanya diam saja. Namun saat ini dia akan bergerak dan memaksa Will untuk melawannya. Jelas saja Will tidak mau karena ini bukanlah saat yang tepat untuk bertarung melawan Sion. Colette sendiri tidak bisa menghentikan duel tersebut karena Julius mulai menyerangnya. Will pun semakin khawatir dengan keadaan Colette. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena Sion terus saja menyerangnya. Ledakan api Sion pun menyebabkan pedang Will terhempas. Tapi Will kembali meminta Sion berhenti karena bertarung antar member adalah pilihan terburuk. Sion pun tidak peduli dengan ocehan Will, dan dia kembali memaksa Will untuk segera mengangkat pedangnya. Jelas saja Will tidak memiliki pilihan dan kembali mengangkat pedangnya. Kali ini keduanya benar-benar terlihat serius dan seakan-akan ingin menghancurkan satu sama lain. Ingatan Sion pun flashback ke masa lalu, di mana dia mengingat sosok Will Selford sebagai siswa akademi yang sangat menyedihkan. Kala itu Will dan Sion masih seorang bocah tahun pertama di akademi.
Will sendiri dipandang sebelah mata dan sering dibully habis-habisan. Keberadaan Will sungguh sangat mengganggu semua orang. Oleh karena itulah Sion berniat menjadikan Will sebagai bawahannya dengan sedikit memberikan bantuan supaya Will tidak terus-terusan menderita. Namun Will hanya diam saja dan malah mengabaikan Sion. Hal ini pun membuat Sion tidak terima dan langsung menghadang Will. Namun Will terlihat begitu serius dan meminta Sion menyingkir dari hadapannya. Jelas saja Sion agak terkejut melihat ekspresi Will tersebut. Walau cukup kesal, tapi Sion sadar kalau Will tidak menganggap semua orang sebagai gangguan. Sejak kejadian itu, Sion pun benar-benar sangat membenci Will. Serangan sihir api Sion membuat Will tidak memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Dia terus menekan Will dengan berbagai variasi serangan sihir yang sangat merepotkan. Walau sanggup menghindari beberapa serangan, tapi Will pada akhirnya terjerat dan terhempas hebat. Tapi kondisi ini justru membuat Sion kesal. Apalagi Will masih belum juga serius dalam melawannya. Dia pun kembali meminta Will untuk maju dan menyerangnya. Namun Will tidak bisa melakukannya. Ditambah lagi saat ini mereka adalah rekan satu tim. Selain itu dia harus fokus mengalahkan Julius demi janjinya pada para dwarf. Tapi Sion tidak mau menerima alasan apapun. Jika Will tetap tidak mau melawannya, maka Sion akan benar-benar serius membakar Will sampai habis. Sementara itu di stadion, suasana begitu gaduh karena sebelumnya tim 6 bisa bergerak cepat tanpa ada kendala. Pertarungan antara Will dan Sion pun membuat semua orang benar-benar tidak habis pikir. Rosti pun hanya terdiam, sementara Pak Warner sudah menduga kalau akan terjadi hal seperti ini. Mike pun meminta pendapat Edward mengenai permasalahan ini. Dan sambil menyeringai, Pak Edward berkomentar bahwa apapun alasannya perpecahan tim itu tidak bisa diterima. Perang mahkota mewajibkan kerja sama tim, dan jika tim itu terpecah belah, maka para pencari talenta pasti akan mengurangi poin tim tersebut. Dan benar saja, para pencari talenta pun mulai meragukan Sion yang sebelumnya diunggulkan. Kembali lagi di medan laga, di mana Colette berlari sekuat tenaga untuk menghindari serbuan sihir es Julius. Gadis itu pun begitu kesal, karena sebenarnya dia ingin menghentikan duel Will dan Sion, serta dia tidak memiliki waktu untuk meladeni Julius. Saat Colette menghindari serangan Julius dengan barrier sihirnya, tanpa disangka sebuah portal jebakan aktif hingga meledakkan gadis tersebut. Sementara itu semua penonton begitu bingung melihat banyak sekali sosok Julius yang menghadang pergerakan tim yang lainnya. Parahnya, Julius mampu menumbangkan banyak tim lain hingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi itu tidak berlaku bagi tim 12, di mana Wignall mengalahkan Julius hanya dengan sekali serangan. Tanpa disangka sosok Julius di hadapan Wignall hanyalah potongan es saja. Dan hal ini membuat Wignall tersenyum sembari mengagumi senjata rahasia Julius tersebut. Fakta ini pun membuat Mike yang berada di stadion sangat kagum akan kehebatan penyihir elf yang bukan kaleng-kaleng. Kehebatan Wignall ini pun menjadi perhatian serius bagi dua ajudan dari fraksi elf. Mereka pun berencana melaporkan informasi ini pada Nona Eleanor. Beberapa rekan Sion pun tidak habis pikir mengapa Sion menghancurkan timnya sendiri. Mereka pun pesimis dan mulai berpikir kalau tim Wignall dan Julius yang akan jadi pemenangnya. Sebenarnya tim 6 sudah memiliki cukup potensi untuk menang. Sayangnya semua buyar karena Sion membuat gara-gara. Walau enggan mengakui kemampuan Will yang cukup mumpuni, tapi mereka masih berharap kalau Sion lah yang akan menang. Will pun tidak mengerti mengapa Sion begitu marah padanya. Will juga bertanya-tanya, mengapa setiap hari dia selalu diganggu dan dibully. Dia sungguh tidak mengerti, padahal dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Walau sudah memahami dirinya sendiri, tapi Will tidak berharap diakui oleh siapapun. Dia tidak mau egois apalagi berharap pada orang lain. Oleh sebab itulah Will selalu sendirian. Waktunya juga tidak banyak dan dia harus fokus pada tujuan utamanya, yaitu menyusul Elfaria. Saat itulah Will mengingat sosok Sion, yang mana pemuda itu selalu saja berusaha mendapatkan perhatiannya. Sion pun tidak berhenti menggembur Will dengan sihir api yang begitu membara.
Puncaknya pemuda itu mengerahkan sihir elang api yang bertajuk Halcon Guardinas. Serangan Guardian itu pun melesat ke arah Will dengan sangat cepat. Walau Will berhasil memotong sayapnya, tapi Halcon mampu beregenerasi dan kembali menyerang Will dengan semburan panasnya. Will pun menghindar, tapi dia terpaksa menyerap serangan sihir Sion dengan counteret-nya. Pada umumnya, Guardian digunakan sebagai pelindung saat merapalkan mantra. Tapi Sion berbeda. Dia mampu menggunakan Guardian tersebut sebagai penyerang sekaligus melontarkan serangan lain. Hal ini pun membuat Will mulai mencapai batasnya. Kejadian ini juga membuat Mike dan Pak Edward sangat tercengang. Edward sungguh tidak menyangka, dan dia mulai mengakui kemampuan Sion yang sudah melampaui level pelajar, serta mampu mengendalikan sihir serumit itu sendirian. Roach Holland yang merupakan pencari talenta dari fraksi api, nampak mulai bertanya-tanya mengenai sosok Sion Alster. Walau tidak sehebat Lihana, Wignall, ataupun Julius, tapi para Watcher mengakui kalau Sion memang berpotensi. Roach pun nampak menandai Sion sebagai prospek yang memuaskan, dan dia akan melaporkan kehebatan pemuda tersebut pada Karyot Insindia Westman. Melihat Will yang tidak pernah menyerah, membuat Sion mulai mengakui kalau Will memang sudah semakin kuat. Dia pun memprovokasi Will untuk bertarung kembali, tapi Will masih bingung mengapa dia harus melakukan pertarungan tidak berguna seperti ini. Will pun menegaskan kalau dia tidak memiliki alasan untuk melawan Sion. Jelas saja Sion semakin naik pitam. Dia tidak mengerti mengapa Will tidak memiliki alasan bertarung melawannya. Padahal sebelumnya Sion sudah mengolok-olok dan membuat Will hidup sengsara. Di sini pun Will menegaskan kalau dia sebenarnya sangat membenci Sion hingga darahnya sampai mendidih. Will juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin membalas perbuatan Sion berkali-kali lipat. Tapi saat ini dia memiliki misi untuk mengalahkan Julius. Jadi karena alasan itulah Will tidak mau dan tidak ingin menanggapi Sion. Jawaban Will pun membuat Sion sangat kesal. Sejak dari dulu dia sudah muak dengan tingkah laku Will. Dia selalu jengkel melihat perjuangan Will meski tidak memiliki talenta dalam hal sihir. Dia pun bertanya mengapa Will selalu mengabaikan keberadaannya. Sion juga membentak dan meminta Will untuk melihat dirinya. Sion sungguh tidak peduli dengan omong kosong Will, karena saat ini juga dia ingin menghancurkan rekan setimnya itu. Pernyataan Sion pun membuat Will sangat kaget. Dia pun mengingat masa lalunya yang begitu kelam. Walau tidak ingin diakui oleh siapapun, tapi nyatanya Will ingin diakui oleh seseorang. Jadi karena Sion sudah mengakuinya sebagai saingan, maka Will memiliki tanggung jawab untuk menghadapi Sion dengan segenap kekuatannya. Sion pun kembali mempersiapkan elang apinya. Sementara Will berpikir keras menghadapi amarah Sion karena pendekatan biasa tidak akan mungkin menang melawan Guardian. Will pun berencana melakukan serangan balik yang cepat sembari mengimbangi tempo pengaktifan sihir Sion. Parahnya, Sion mengerahkan Halcon disertai dengan sihir api pemusnah dalam skala besar. Tapi Will tidak punya pilihan selain menyerang. Dia sudah mengetahui arah lintasan serangan Sion dan terus menerjang tanpa memperdulikan sihir pemusnah. Sion pun begitu kaget, apalagi Will sengaja melakukan hal itu demi menghancurkan inti dari Halcon Guardinas. Dalam sekejap mata, Will berhasil menebas inti Guardian milik Sion hingga elang api tersebut meledak hebat. Tanpa membuang waktu, Will segera berlari kencang untuk membantai Sion. Sion pun tidak mau mengalah dan kembali meledakkan sisa-sisa kekuatannya. Tapi sebelum benturan hebat itu terjadi, Colette tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan dengan mengaktifkan barrier batu yang begitu kuat. Jelas saja baik Will dan Sion sangat terkejut dengan kejadian yang begitu mendadak ini. Colette pun marah besar sambil menceramahi Will dan Sion. Namun gadis itu meminta Will untuk segera pergi agar bisa mengejar Julius. Sementara dia akan mengurus Sion karena pemuda itulah yang memulai gara-gara duluan. Tentu saja Will berterima kasih pada Colette, dan dia meminta maaf pada Sion serta berjanji untuk bertarung di lain waktu. Mike pun berkomentar bahwa setelah melalui banyak sekali rintangan, pada akhirnya ada satu tim yang berhasil memasuki stadion.
Dan ternyata itu adalah tim 9 yang diketuai oleh Julius Rainberg. Mike pun berkata, dikarenakan tidak ada tim lain yang menghadapi tim 9, maka perebutan mahkota jadi akan sangat mudah. Namun sedetik kemudian seluruh audiens dibuat begitu kaget dikarenakan Will melompat tinggi dan mendarat di belakang tim Julius sambil menenteng pedangnya. Will pun dengan tegas menantang Julius untuk bertarung habis-habisan. Sambil menyeringai dan meremehkan, jelas saja kali ini Julius benar-benar akan menghancurkan Will. Di menara Mercedes Gaulis, Sarisa yang merupakan salah satu ajudan fraksi S atau Albisvina terlihat hendak melaporkan hal penting pada Elfaria. Namun ternyata gadis itu malah tidur di tempat duduknya. Jelas saja Sarisa langsung memukul Elfaria dan meminta gadis tersebut untuk bersikap layaknya seorang magia vendor. Sarisa tidak ingin Elfaria menghabiskan waktunya hanya untuk tidur atau melihat ke bawah menara. Di dalam hatinya, Sarisa tidak menyukai Elfaria yang sangat pemalas. Dia lantas menyerahkan dokumen pada Elfaria, di mana isi dokumen itu adalah kandidat penting yang direkomendasikan para pencari talenta. Elfaria pun melihat sosok Julius Rainberg yang sangat sempurna untuk fraksi S. Sarisa menjelaskan kalau Julius tampil begitu memukau dalam festival sihir agung, dan dia mungkin bisa menjadi penerus Elfaria sebagai magia vendor selanjutnya. Elfaria pun menjawab dengan bijak dan meyakini seluruh informasi yang tertera di dalam dokumen. Sementara itu suasana di stadion begitu ramai menyaksikan pertarungan tim 9 melawan Will Serford. Saat ini perang mahkota telah mencapai klimaks, dan siapapun yang bisa mengambil mahkota di altar, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Julius pun berkata kalau dia sebenarnya sudah menunggu kedatangan Will di tempat ini, dan dia sempat khawatir kalau menang tanpa mempermalukan Will. Namun Will menjawab bahwa Julius tidak perlu khawatir, karena dia tidak akan pernah menyerah hingga Julius meminta maaf pada Pak Donan dan para dwarf. Setelah ngobrol panjang lebar, Julius tiba-tiba melepaskan kabut tebal dari serpihan bunga mawar esnya. Tentu saja Will begitu waspada karena pandangannya sangat terbatas. Pun demikian, Will memiliki kemampuan prediksi akurat lewat pendengarannya dan dia dapat memperkirakan di mana posisi musuh-musuhnya. Walau mampu menghindari serangan es besar di belakangnya, tapi Will menyadari kalau dia harus bergerak cepat dan tidak boleh berdiam diri. Sambil berlari, dia mulai berpikir untuk mencari posisi musuh berdasarkan asal serangan sihirnya. Will pun bisa menghindari beberapa serangan. Namun saat berhasil menemukan posisi Julius, Will malah terkena serangan yang membuatnya terdesak mundur. Julius pun bertanya mengapa Will terus-terusan berlari, padahal dia dan timnya sedari tadi hanya diam saja. Tentu saja Will begitu terkejut setelah menyadari kalau Julius memiliki cloning sejumlah 5. Bahkan tidak hanya Will, semua penonton dibuat sangat kebingungan melihat fakta yang sangat aneh ini. Will pun sempat berpikir kalau sihir Julius adalah sihir ilusi, tapi pemikirannya buyar karena salah satu sosok Julius di hadapannya meledak hingga menjebaknya di dalam bongkahan batu es. Seluruh penonton pun nampak tercengang. Bahkan Edward dan Wagner juga kebingungan karena Julius mampu menguasai teknik sihir milik Elfaria, yaitu Elgleifrose. Teknik sihir tersebut adalah sihir Elfaria yang dinamai berdasarkan namanya untuk menghargai prestasinya setelah berhasil menciptakan 12 sihir orisinal. Jadi pada intinya Julius berhasil menguasai salah satu dari 12 sihir orisinal Elfaria, di mana itu adalah sihir klona tubuh yang terbuat dari es. Dengan sombong Julius berkata kalau dia memang berbakat. Julius berhasil menguasai sihir ini sendirian, dan hal ini membuatnya semakin yakin kalau dia sudah semahir magia vendor walau hanya menggunakan salah satu sihirnya saja. Dia pun mengejek fraksi Albisvina, dan suatu hari nanti dia akan membongkar seluruh rahasia teknik Elfaria. Jawaban itu pun membuat Will begitu marah. Dia menghancurkan es yang membelenggunya dan segera menerjang Julius. Namun gerakannya terhenti karena para klona Julius terus menggempurnya dengan serangan es. Saat para klona tersebut mendekati Will yang masih waspada,
Tanpa diduga, klona-klona itu meledak dan mengurung Will di dalam penjara prisma segitiga. Penjara itu begitu kuat, dan saking kuatnya pedang Will tidak sanggup untuk menghancurkannya. Tidak berhenti di situ, Julius lantas menjatuhkan serangan balau es yang begitu besar di atas Will. Semuanya pun terdiam sekaligus kaget melihat benda dingin tersebut merangsek masuk ke dalam arena. Semuanya pun bersorak keras ketika melihat kekuatan Julius yang begitu berbeda. Bahkan Pak Edward mulai mengakui kalau Julius memang layak mendapatkan kredit lebih dari 10.000. Julius pun merasa di atas angin dan dia menyampaikan pada para pencari talenta bahwa dia memang cocok untuk menjadi pengganti Elfaria. Namun Julius begitu kaget setelah menyadari kalau Will masih belum kalah. Will menghancurkan es yang mengekangnya dengan tebasan pedang di tangannya. Setelah menerima serangan super dingin tersebut, Will pun berterima kasih pada Julius karena sihir pemuda tersebut berhasil membuatnya berpikir dingin. Will masih berusaha untuk bersikap tenang. Jika membahas soal Elfaria, entah mengapa dirinya selalu mudah emosi dan menggebu-gebu. Julius dan kedua temannya pun langsung menggempur Will dengan tembakan es. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, Will langsung membelakangi kedua rekan Julius dan segera melumpuhkannya. Will sudah mengetahui kalau teknik Julius tidaklah sempurna. Teknik serangan Will ini pun mengingatkan Pak Edward bahwa pemuda itu memang sangat sulit ditebak. Ini juga yang membuat Pak Edward harus rela memberikan Will tambahan kredit ketika melawan muridnya itu beberapa waktu yang lalu. Dengan dikalahkannya kedua member tim 9, maka disitulah klona milik Julius hancur seluruhnya. Faktanya, Julius mengandalkan kedua temannya untuk mengendalikan klonanya. Will pun membeberkan kelemahan fatal Julius, dan tentu saja hal ini membuat Julius benar-benar sangat marah. Adegan pun kembali di menara Mercedes Kaulis, di mana sebelumnya Elfaria masih berbincang-bincang dengan Sarisa. Elfaria pun mengakui potensi Julius yang mungkin bisa menggantikannya. Tapi sebenarnya Elfaria tidak menginginkan adanya seorang penerus. Nyatanya dia hanya menginginkan sebilah pedang yang bisa menemaninya saja. Dan tentu saja pedang tersebut adalah Will. Kembali di medan laga, di mana Julius dengan penuh amarah melepaskan banyak sekali ledakan es untuk menekan Will. Dia juga mengaktifkan para klonanya kembali untuk menggempur Will dari jarak jauh. Di dalam hatinya, Julius mengakui kalau dia memang belum sanggup untuk menggerakkan 4 klonanya secara bersamaan. Tanpa bantuan siapapun, klonnya hanyalah meriam yang tidak bisa bergerak. Tapi Julius nampak santai saja, karena dia yakin kalau Will tidak akan mungkin bisa menemukannya. Seluruh klonanya nampak sama persis, sulit dibedakan dan bahkan sangat proporsional. Tapi pemikiran Julius itu buyar seketika karena Will telah berhasil menemukannya. Tentu saja Julius sangat kaget dan segera membuat barrier pelindung es untuk mengamankan dirinya. Namun itu tidak berguna karena Will bisa menghancurkan penghalang itu dengan sekali tebasan pedang. Akibatnya, Julius pun terpukul mundur oleh bongkahan esnya sendiri. Dia pun bertanya dengan serius, mengapa Will bisa menemukannya semudah ini? Will pun menjawab kalau suhu tubuh para klona berbanding terbalik dengan suhu tubuh penyihirnya. Suhunya juga bisa semakin rendah tergantung sihir apa yang digunakan. Dikarenakan Julius masih kurang mahir menggunakan sihir Elfaria, maka akan muncul beberapa serpihan es di bawah kaki para klona. Mendengar hal ini, Julius pun begitu kaget, dan seluruh klonanya langsung hancur lebur. Julius sungguh tidak terima mengapa anak gagal seperti Will bisa jauh lebih memahami sihir daripadanya. Will pun bercerita bahwa sejak dari kecil dia sudah berteman dengan Elfaria. Keduanya adalah anak terlantar yang tumbuh bersama di panti asuhan. Hal inilah yang membuat Will benar-benar memahami sihir Elfaria dari siapapun. Will sangat mengagumi dan selalu belajar dari Elfaria. Tapi sayangnya dia tidak bisa mencapai level gadis tersebut. Julius pun begitu kesal karena dia berpikir kalau Will sedang mengarang cerita. Tapi Julius terduduk lesu karena Will berhasil menghempaskan serangan esnya. Will pun mengakui kehebatan Julius,
karena tidak ada satu penyihir pun yang bisa menggunakan sihir sahabatnya itu. Namun faktanya, Elfaria telah menciptakan sihir itu pada saat umurnya masih 2 tahun. Will melanjutkan bahwa Julius tidak perlu berbangga diri karena sihir itu masih belum sempurna dan memiliki banyak sekali kekurangan. Will pun menyebut Julius sebagai raja berkulit badak karena terlalu sombong hanya karena bisa menguasai salah satu sihir Elfaria. Saat ini Julius sangat depresi setelah mengetahui tentang fakta menyedihkan ini. Dirinya yang sangat amat bangga ternyata hanyalah selevel dengan seorang balita. Anehnya dia malah bangkit dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga meledakkan seluruh kekuatannya hingga menciptakan 8 buah klona. Julius benar-benar mulai kesetanan dan tidak bisa berpikir logis. Dia tidak peduli dengan pengendalian klonnya. Yang penting dia akan menghancurkan Will dengan melesatkan banyak sekali sihir es. Tapi Will tetap tenang saja, karena dia sudah terbiasa dikerjai oleh lebih dari 8 klon Elfaria. Ketika Julius melesatkan banyak sekali balok es besarnya, disitulah Will bergerak cepat dan menghancurkan satu demi satu klon milik Julius. Sikap tenang Will membuat Julius mulai ketakutan, dan dia meminta semua klonnya untuk segera menghentikan Will. Dia pun kabur menjauh sembari melepaskan beberapa serangan. Tapi Will bergerak jauh lebih cepat sambil menebas para klona Julius. Berbagai serangan bisa dihentikan Will. Dia tidak pernah berhenti berlari dan terus mengayunkan pedang di tangannya. Will pun menghancurkan klona yang terakhir dengan melemparkan pedangnya. Hingga pada puncaknya, dia berlari mendatangi Julius dan melesatkan tinju super kuatnya sampai gigi Julius nampak rontok tidak karuan. Pemuda es itu pun terhempas hebat hingga menabrak dinding. Dia pun langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri begitu saja. Seluruh penonton pun begitu riuh melihat pertandingan yang begitu epik ini. Semuanya sungguh tidak menyangka kalau si anak gagal di tengah arena berhasil mengalahkan siswa elit dengan kredit lebih dari 10.000. Fakta ini nampaknya mencuri perhatian Lihana di balik tribun penonton. Namun setelahnya dia pergi begitu saja meninggalkan stadion. Sedetik kemudian, tanpa diduga Wignall merebut mahkota di tengah arena. Will pun begitu kaget karena sedari tadi dia terus sibuk bertarung melawan Julius. Disinilah Mike bersuara bahwa pemenang perang mahkota tahun ini adalah tim 12 yang dipimpin oleh Wignall. Bersamaan dengan itu, berbagai kilauan kembang api yang begitu indah nampak menghiasi langit stadion. Sion nampak sangat serius setelah mengetahui kalau Will yang tidak bisa sihir berhasil mengalahkan Julius sang pioner. Pemuda itu lantas pergi, dan dia berjanji bahwa pada suatu hari nanti Will akan bertekuk lutut di hadapannya. Colette pun berlari mendatangi Will yang terlihat sangat kelelahan. Sementara Will meminta maaf pada Colette karena dia sudah kecolongan hingga membuat timnya kalah. Pun demikian Will sangat lega karena dia telah berhasil menepati janjinya dalam menjaga harkat dan martabat bangsa dwarf. Malam itu suasana di kedai Gina terlihat begitu ramai. Sangat jelas sekali kalau semua orang sedang merayakan kemenangan Will di festival sebelumnya. Para dwarf berterima kasih pada Will dan Colette karena keduanya telah berusaha sekuat tenaga dalam memperjuangkan harga diri bangsa dwarf. Pak Donan pun bertanya, apakah ada pencari talenta yang memberikan penawaran menarik pada Will? Colette pun menjawab bahwa Will tidak mungkin mendapatkan penawaran tersebut walau dia telah meraih prestasi yang cukup gemilang. Selain bertengkar dengan sesama teman, tim 6 juga gagal memenangkan kompetisi. Colette pun begitu kesal dan menumpahkan seluruh kesalahan pada Sion. Walau Sion menolak datang dalam kegiatan makan-makan bersama ini, tapi Pak Donan tetap bahagia melihat Will memenangkan duel. Dia lantas memandangi Julius dan kedua rekannya yang berakhir menjadi pelayan di kedai Gina. Julius pun terlihat kesal dan terus mengeluhkan mengapa dirinya harus bekerja di kedai ini. Gina lantas menjelaskan bahwa dia dan para dwarf tidak menerima permintaan maaf saja, melainkan harus dengan tindakan yang nyata. Selain itu, kedainya juga kekurangan pegawai. Julius pun benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Dia merasa sudah sangat sial karena kalah dari Will serta dijauhi oleh para pencari talenta.
Pak Warner pun terlihat maklum dengan apa yang telah terjadi hari ini. Yang jelas situasi esok pasti akan semakin rumit. Semua itu terjadi karena Will telah menunjukkan kemampuannya yang begitu unik di hadapan semua orang. Warner sendiri tidak mau ambil pusing, walau setelah ini mungkin saja semua orang berhenti meremehkan Will. Selang sehari kemudian, para siswa terlihat membicarakan kegiatan praksis akbar yang sebentar lagi akan dimulai. Praksis tersebut adalah kegiatan mengeksplorasi dungeon dalam waktu seminggu. Para siswa pun banyak yang belum menentukan tim, dan jika ditanya lebih lanjut maka mereka berharap bisa menjadi satu tim dengan siswa elit. Ketika Will dan Colette tengah jalan bersama, mereka pun dihentikan oleh beberapa siswa. Para siswa itu pun menginginkan Will bergabung bersama mereka untuk sekedar mengikuti praksis akbar. Mereka juga mulai merayu serta membujuk Will dengan berbagai alasan. Colette pun baru menyadari bahwa inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Warner sebelumnya. Kini semua orang tidak lagi meremehkan Will setelah mereka menyaksikan kemampuan Will yang di luar nalar. Colette lantas menghentikan semua siswa yang mendekati Will, apalagi sebelumnya mereka sudah meremehkan keberadaan Will. Namun bukannya benci, Will malah begitu senang karena kini banyak sekali orang yang mau berteman dengannya. Adu mulut pun terjadi, hingga akhirnya Colette berhasil mengamankan Will dari incaran para siswa. Pada keesokan harinya, Will dan Colette bertemu di pusat Plaza Saint Biora. Setelah beberapa saat, Rosti juga terlihat datang untuk berbelanja bersama-sama dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi praksis akbar. Colette pun agak kurang nyaman dengan kehadiran Rosti, padahal dia sudah bersusah payah mengajak Will berbelanja berdua saja. Dan benar saja, di setiap kegiatan berbelanja terlihat sesuatu hal yang aneh antara Will dan Rosti. Colette pun bertanya serius pada Will, dan dia meyakini kalau kedekatan kedua pemuda itu benar-benar tidak wajar. Kendati demikian, Will bersikap santai karena sifat Rosti memang sudah seperti itu, bahkan sejak pertama kali berjumpa dulu. Ya, semuanya memang nampak wajar-wajar saja pada awalnya. Namun ketika Will meninggalkan Rosti dan Colette untuk mengasah pedangnya, disitulah perseteruan antara keduanya langsung menggelegar. Sementara itu di sudut jalan, Will terlihat bingung melihat tingkah pola Rosti dan Colette. Pun demikian dia mencoba berpikir positif dan meyakini kalau keduanya tidak memiliki masalah satu sama lain. Sedetik kemudian muncul seorang gadis yang menyapa Will, di mana gadis tersebut ternyata adalah Lihana Owenzaus alias si Nona Sempurna. Lihana pun meminta Will untuk mengikutinya. Walau tidak yakin, Will pun menuruti permintaan Lihana menuju sebuah kafe malam. Parahnya, di sana Sion, Julius, dan Wignall telah menunggu. Jelas saja Sion menggebrak meja dan menanyakan mengapa Will harus ada di tempat ini. Demikian juga dengan Julius yang bertanya kepada Lihana tentang maksud kedatangan Will. Lihana pun menjawab bahwa saat ini adalah tahun terakhir. Praksis akbar akan segera dimulai dalam periode studi final ini. Intinya, Lihana berencana membentuk tim dengan semua orang di ruangan ini dan sesegera mungkin menyerbu dungeon. Sayangnya Lihana tidak peka dan kurang memahami situasi buruk antara Will, Sion, dan Julius. Sion pun langsung bangkit dan mencoba menarik kerah baju Will. Untungnya Wignall segera mengaktifkan sihir ilusinya dan menghentikan tindakan buruk Sion. Teknik tersebut memunculkan padang bunga krisan yang begitu indah. Jelas saja semuanya begitu kaget merasakan aura sihir tersebut. Bagaimana tidak? Sihir ilusi merupakan sihir spesial yang dimiliki oleh bangsa elf, serta bisa memunculkan pemandangan dalam imajinasi. Setelah beberapa saat, Lihana pun kembali melanjutkan penjelasannya dalam menyongsong praksis akbar tahun ini. Dia pun membentuk tim yang beranggotakan para penyihir terbaik, dan juga Will Selford yang memiliki skill unik untuk bertahan hidup di dalam dungeon. Saat itu juga Julius langsung menyanggah pernyataan Lihana. Menurutnya Will hanya akan menjadi beban di dungeon karena tidak memiliki sihir search atau pencarian. Julius juga merasa kalau Lihana hanya dibutakan oleh aksi akrobatik Will di stadion sebelumnya. Sion pun menimpali kalau dia sudah tidak sudi jika harus menjadi satu tim lagi dengan Will. Berbeda sekali dengan Wignall yang mencoba menengahi perselisihan ini dengan pernyataan yang bijak. Baginya,
Permusuhan karena harga diri adalah sesuatu yang sangat membosankan. Wignall berpendapat bahwa Sion dan Julius menolak Will karena mereka enggan menerima kekalahan. Tindakan Sion dan Julius yang memandang rendah Will sungguh sangat tidak terpuji. Wignall memahami kalau Will memiliki kekuatan fisik dwarf dan kelincahan monster. Meski cara bertarungnya sangat ngawur, namun pedangnya mampu mengalahkan tongkat sihir baik itu milik Sion ataupun Julius. Di sini Wignall mengungkapkan rasa hormatnya pada Lyanna dengan menerima keputusan gadis itu mengenai status Will. Sikap Wignall yang begitu menyudutkan pun membuat Sion dan Julius benar-benar kesal. Lyanna lantas berkata kalau dia membutuhkan bantuan semua orang di ruangan ini untuk meraih posisi terbaik demi memanjat menara. Dia menginginkan apresiasi, nilai, dan masa depan gemilang suatu hari nanti. Walau Lyanna telah mendapatkan jaminan untuk memasuki menara melalui fraksi petir, namun dia masih ingin berjuang sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik. Pada masa saat ini, Akademi Rigarden hanya berisi orang-orang sisa saja. Bisa dibilang orang-orang ini adalah kaum yang tertinggal. Lyanna berasal dari keluarga Owenshaus yang kerap mati muda. Jadi setidaknya dia harus meraih prestasi setinggi mungkin untuk mencegah kehancuran keluarganya. Memanjat menara saja tidak akan pernah cukup. Lyanna harus terus berjuang hingga titik darah penghabisan demi mencapai posisi Magia Vendor. Jika semuanya setuju dengan tawaran ini, Lyanna meminta agar mereka memasukkan koin masing-masing di dalam sebuah cawan di meja. Lyanna pun mulai memasukkan koinnya. Dilanjutkan dengan Wignall yang juga memasukkan koinnya ke dalam cawan. Menurut Wignall, susunan tim ini jauh lebih baik karena memiliki nilai kredit tertinggi. Julius juga setuju dengan tawaran ini. Baginya ini merupakan simbiosis mutualisme demi mendapatkan banyak sekali kredit. Tanpa banyak bicara, nyatanya Sion juga ikut ambil bagian dengan memasukkan koinnya. Sementara Will nampaknya masih begitu bimbang. Suasana pun sudah malam saja ketika Will kembali di pusat Plaza Saint Biora. Rusty dan Colette pun nampak khawatir melihat kedatangan Will dengan muka serius. Will lantas menyampaikan pada Rusty dan Colette bahwa dia akan bergabung bersama tim Lyanna dalam Praksis Akbar nanti. Pada keesokan harinya, Pak Warner menjelaskan di depan kelas mengenai kegiatan Praksis Akbar yang akan dihelat dalam waktu 10 hari lagi. Pada acara itu, dungeon lantai 7 hingga lantai 10 akan dibuka. Jadi semua siswa bisa melawan banyak monster dengan kredit yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk mengumpulkan lebih dari 1000 kredit. Jika sanggup mengalahkan bos penjaga lantai, maka para siswa dijamin akan mendapatkan kredit yang melimpah ruah. Secara teori, kredit praksis bisa dikumpulkan walau nyawa adalah taruhannya. Ini bukanlah guyonan. Apalagi Pak Edward menegaskan bahwa ada 4 siswa akademi yang meninggal dunia tahun lalu karena dimakan monster. Para guru akan disiagakan di dalam dungeon. Walau itu masih belum cukup untuk mencegah terjadinya musibah. Pak Edward meminta agar para partisipan untuk tidak bertindak sembrono dan aneh-aneh. Dia juga meminta agar para siswa membuang jauh-jauh ambisi untuk menjadi Magia Vendor. Intinya semua siswa harus mempertahankan akal sehat dan menyadari kekurangan dirinya masing-masing. Scene pun berpindah pada dungeon lantai 6, tepatnya di Barak Rigarden yang dekat menuju rute lantai 7. Tim Lyanna terlihat lengkap, walau ada satu tambahan orang, yaitu Colette yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Colette pun tidak peduli. Dia juga menegaskan kalau Will ikut serta maka dia juga harus ikut. Lyanna pun tidak ambil pusing dan mulai melanjutkan perjalanan. Rusty meminta maaf pada Will karena tidak bisa membersamainya lebih jauh lagi. Pun demikian Will tidak masalah. Apalagi Rusty telah memberikan banyak item sihir pada Will. Sesaat kemudian, Edward dan Warner nampak memberikan banyak wejangan penting pada semua peserta. Seluruh tim memiliki waktu seminggu untuk memulai eksplorasi intensif di dalam dungeon. Semuanya harus bertahan hidup dan menetap di dalam dungeon. Selain itu, para guru telah bersiaga dan menyiapkan barak di masing-masing lantai. Oleh karena itulah,
para peserta harus memeriksa peta yang telah diberikan dengan seksama. Jika masa praksis telah usai, semuanya harus kembali ke barak sesegera mungkin. Dan praksis akbar pun akhirnya benar-benar dimulai. Sementara itu di dalam dungeon yang begitu dalam, terlihat dua orang tidak dikenal membantai salah seorang guru dengan begitu sadis. Saat ini masih tidak diketahui secara pasti apa motif dari mereka berdua. Yang pasti, keduanya adalah sosok musuh jahat yang harus diwaspadai. Seluruh peserta praksis akbar langsung melesat cepat sesaat setelah kegiatan besar itu dimulai. Will pun agak kebingungan, karena dia masih belum terbiasa menyelaraskan pergerakan timnya sendiri. Selain itu, banyaknya monster yang muncul secara tiba-tiba membuat Will benar-benar sangat waspada. Dia pun merasa tergerak untuk memberikan bantuan, karena teman-temannya pasti dirugikan dalam pertarungan jarak dekat. Namun saat dia hendak melawan, tiba-tiba saja Wignall langsung menghentikannya. Sedetik kemudian, Lihana terlihat bergerak dengan cepat serta memberikan serangan kejutan petir pada para monster. Hebatnya, para monster semut merah itu langsung hancur berkeping-keping setelah menerima serangan petir Lihana. Sambil tersenyum, Wignall menjelaskan tentang asal-usul Lihana, di mana marga Owenzaus merupakan keluarga kesatria. Lihana sendiri nyatanya adalah penyihir dengan spesialisasi pertarungan jarak dekat. Dan tentu saja penyihir tipe ini bisa dibilang jarang di antara para penyihir. Detik itu juga Lihana menyampaikan pada rekan-rekannya bahwa mereka tidak boleh berebut kredit dengan tim lain. Jadi mau tidak mau, mereka semua harus bergerak secepatnya agar bisa mendahului tim yang lainnya. Mengingat pesan Pak Wagner beberapa waktu yang lalu, Will menyadari kalau persepsi dan responnya tidak seluas cakupan sihir search milik timnya. Tentu saja ini merupakan kelemahan yang sangat fatal, apalagi search merupakan sihir terpenting untuk mengeksplorasi dungeon. Search adalah sihir umum yang digunakan untuk mendeteksi adanya musuh atau anomali. Jadi mau tidak mau sihir ini harus dikuasai para penyihir untuk menjelajahi dungeon. Will pun terlambat mendeteksi musuh. Para monster itu pun dibantai habis oleh yang lainnya. Hal ini pun membuat Wignall mulai meragukan penilaian Lihana. Setelah melihat Will yang tidak membantu apa-apa. Namun Lihana tetap berpikir positif karena Will belum mendapatkan kesempatan saja. Tapi tetap saja, pada akhirnya gadis itu juga mulai meragukan Will. Setelah menyerap jejak sihir monster di dalam tongkat sihir, Wignall dan yang lainnya mulai pergi meninggalkan Will yang masih sibuk mengumpulkan sisa tubuh monster. Will terpaksa melakukan ini untuk mendapatkan tambahan kredit akibat keterbatasannya yang tidak memiliki tongkat sihir. Namun demikian, Will sudah menduga hal ini sejak awal. Di hadapan Colette, dia tersenyum dan berjanji untuk mencari jalan lain demi membantu timnya. Walau pada faktanya dia masih belum juga mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Will pun agak depresi. Ternyata rekan setimnya terlalu hebat hingga tidak memerlukan bantuannya. Jika begini terus, bisa-bisa Will hanya akan menjadi pembawa barang saja. Setelah seharian menyusuri dungeon, Lihana menginstruksikan pada membernya untuk beristirahat. Wignall pun mengaktifkan sihir ilusi api sebagai benteng perlindungan. Walaupun api itu hanya ilusi dan tidak panas sama sekali, tapi para monster jadi tidak berani mendekat. Will lantas membuka perbekalan di tasnya dan membagi-bagikan pada rekan setimnya. Namun saat dia hendak membagikan ransum itu pada Wignall, elf itu nampak risih dan tidak mau didekati. Tanpa bertele-tele, Wignall pun menyampaikan kalau dia sebenarnya tidak ingin bersentuhan dengan Will secara langsung. Dia melanjutkan kalau bangsa elf hanya boleh bersentuhan dengan orang yang diakuinya saja. Jelas saja Will begitu terkejut. Colette pun terlihat kesal karena Wignall begitu rasis. Namun Wignall sudah tidak mau berdebat karena dia adalah seorang elf. Sudah bukan rahasia umum kalau elf memang bersikap demikian. Will pun meminta Colette berhenti membelanya. Dia tidak tersinggung dan memaklumi keadaan ini. Apalagi elf memiliki budaya dan adat yang begitu unik. Di dalam hatinya,
Will mengetahui kalau elf sama halnya seperti bangsa dwarf yang berasal dari dunia lain. Namun elf adalah ras sihir yang sangat dihormati. Solidaritas mereka sangat tinggi dan tidak sombong. Bangsa elf jauh lebih hebat dari para penyihir dalam berbagai bidang. Bahkan salah satu magia vendor adalah seorang elf. Di sela-sela waktu istirahat, Lihana mulai membahas rencana serta tujuan utamanya, yaitu mengalahkan Luminous Naberus. Monster berkepala 3 itu memiliki nilai 110 kredit, di mana kredit tersebut adalah yang terbesar dalam Praksis Akbar. Naberus merupakan penjaga tunggal yang mendiami dungeon lantai 10, dan kabarnya monster itu kerap menimbulkan korban jiwa. Bisa dikatakan kalau Luminous Naberus adalah bos dungeon Praksis Akbar. Jadi itulah tujuan utama Lihana. Dia ingin menunjukkan pada menara bahwa timnya bisa mengalahkan monster dengan nilai yang fantastis. Lihana memang terkesan terburu-buru, namun dia beralasan bahwa untuk menghadapi Naberus diperlukan kondisi yang prima. Oleh karena itulah Lihana fokus mengincar bos dungeon dulu, baru setelahnya menghadapi monster yang lainnya. Untuk memudahkan rencananya, Lihana akan melewati rute terpendek menuju Naberus. Di sisi lain, salah satu penjahat yang muncul sebelumnya terlihat membantai banyak manusia dan juga para monster. Makhluk tanpa kepala yang biasa dipanggil Headless itu nyatanya melakukan aksi jahatnya hanya karena kesal saja. Headless yang tidak bisa berbicara lantas menuliskan sebuah tulisan sihir di udara untuk berinteraksi dengan rekannya yang bernama Maruze. Assassin bertopeng itu nampak tidak komplain dan membiarkan Headless melakukan hal sesukanya. Kembali pada tim Lihana yang telah sampai di lantai 10. Mereka nampak kebingungan karena menemukan banyak sekali bangkai monster yang berhamburan di tengah jalan. Setelah melewati rute terpendek, Lihana begitu yakin kalau kejadian ini tidak mungkin dilakukan oleh tim lain. Will pun melakukan pengamatan, di mana dia sadar kalau para monster dibantai dengan kekuatan fisik. Hingga saat ini dia masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Lihana pun memimpin rombongan dan memastikan kalau Naberus berada tepat di depannya. Namun betapa kagetnya dia setelah menemukan monster tersebut tewas bersimbahkan darah. Seluruh member pun mengaktifkan search untuk menemukan kejanggalan. Sayangnya mereka tidak menemukan apapun, walau jejak sihir musuh masih belum menghilang. Di sini dapat dipastikan kalau Naberus baru saja dikalahkan. Namun mereka masih tidak mengetahui siapakah yang mengalahkan bos penjaga lantai 10 ini. Will pun mengingat ajaran Pak Wagner, di mana search memang berguna tapi tidaklah mutlak. Sadar kalau ada monster yang bisa menghindari search, Will pun segera menoleh ke atas dan menemukan monster besar yang siap menyemburkan nafas lasernya. Jelas saja dia segera memperingatkan timnya untuk waspada. Dia pun berusaha menahan serangan laser si monster dengan pedangnya. Tentu saja Will terpental karena serangan si monster memang sangat kuat. Wigner pun terhempas dan menabrak dinding setelah menerima pukulan kuat si monster. Ketika semua member bersiap melesatkan serangan kuat bersama-sama, saat itu juga monster tersebut memukulkan tangannya ke tanah hingga menjatuhkan semua orang ke lantai dungeon yang semakin dalam. Will berusaha menyelamatkan Wigner yang sudah tidak sadarkan diri. Wigner sendiri mengalami luka yang cukup serius di lengannya. Sementara itu Julius dan Sion terlihat berjuang bersama dalam menghadapi monster yang datang menyerang. Mereka sadar kalau saat ini tengah berada di lantai 11 yang merupakan wilayah kewenangan pihak menara. Hanya penyihir senior saja yang boleh memasuki zona berbahaya ini. Di lokasi terpisah, Colette terlihat mengkhawatirkan Lihana yang berdarah-darah. Lihana sendiri telah menyadari bahwa dia berada di dungeon yang berbahaya. Struktur labirin dan kekuatan monster di lantai ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi waktu terus berjalan. Jika tidak segera berkumpul dengan member yang lainnya, maka semuanya akan binasa di dalam dungeon ini. Setelah mengalami mimpi buruk mengenai masa lalunya, Wigner nampak terbangun dan kebingungan.
Wignall pun agak kaget setelah mengetahui kalau Will berhasil mengalahkan monster mengerikan di saat dirinya masih tidak sadarkan diri. Sayangnya Wignall masih keras kepala dan tidak mau menerima bantuan Will untuk merawat lukanya. Dengan serius Wignall menegaskan bahwa dia tidak akan pernah sudi disentuh oleh anak gagal seperti Will. Dia pun meminta peralatan medis pada Will dan setelahnya mengobati dirinya sendiri. Saat ini Will tengah memikirkan keadaan Khalid dan yang lainnya. Apalagi mereka hanya membawa perbekalan sederhana. Sebagian besar perbekalan yang dibawa Will hancur dan hanya menyisakan beberapa peralatan medis serta senjata. Melihat kondisi lingkungan yang begitu ekstrim, Will memperkirakan kalau timnya hanya memiliki waktu sehari saja untuk bertahan hidup. Will lantas meminta Wignall untuk bersiap menyusuri dungeon agar mereka bisa berkumpul dengan yang lainnya. Namun Wignall menolaknya. Jika tersesat di dalam dungeon, maka semuanya harus mengikuti protokol dan menunggu tim penyelamat. Namun Will memastikan bahwa mereka harus bergerak atau mati karena diam dan pasrah begitu saja. Selain itu, tim penyelamat pasti akan terhambat dengan kemunculan monster super kuat sebelumnya di lantai 10. Di sisi lain, Pak Wagner mendapatkan kabar dari Bu Eliza bahwa telah terjadi serangan monster di barak lantai 8. Tapi yang lebih mengerikan lagi, beberapa mayat nampak menancap di dinding dan kepala mereka hilang entah kemana. Bu Eliza masih belum mengetahui kondisi di lantai 9 ke bawah. Tapi dia sudah menduga kalau kondisinya tidak jauh berbeda dengan lantai 8 ini. Jelas saja Wagner begitu tercengang. Dia pun menduga tentang adanya dalang busuk di balik insiden mengerikan ini. Sedetik kemudian Edward datang dan memastikan bahwa praksis Akbar telah dibatalkan. Kegiatan ini sudah di luar batas dan membahayakan nyawa para peserta. Edward dan Wagner pun mau tidak mau harus turun ke bawah untuk memberikan bantuan. Kembali pada Will dan Wignall, yang mana mereka sedang berdebat mengenai penggunaan energi sihir. Kemampuan deteksi Will dan search milik Wignall jelas sangat berbeda. Will pun memberikan masukan penting agar energi Wignall tidak terkuras habis karena melakukan tindakan yang tidak penting. Wignall bertugas mendeteksi hawa keberadaan musuh dari jarak jauh, sementara Will dan Kiki akan menghadapi serangan kejutan musuh dari jarak dekat. Tapi yang lebih penting, mereka harus fokus menghindari pertarungan sebanyak mungkin untuk sekedar menghemat tenaga. Wignall sungguh tidak mengerti mengapa Will begitu tenang dalam kondisi segawat ini. Will pun hanya tersenyum. Dia lantas menjelaskan tentang pengalamannya yang sering tersesat hingga ratusan kali di dalam dungeon. Setidaknya hanya itu sajalah yang membedakan Will dan Wignall. Sesaat kemudian keduanya nampak waspada karena kemunculan 3 ekor monster babi. Monster yang dikenal dengan nama Gergesas ini membuat Will tidak memiliki pilihan selain melawan. Dia pun melawan 2 monster di depan, sementara 1 monster di belakang akan dihadapi Wignall. Wignall berhasil menjatuhkan musuh yang menjadi lawannya. Tapi di sini dia malah kaget bukan main setelah menyaksikan pergerakan Will yang begitu cepat dalam menghabisi 2 Gergesas. Hal ini pun membuat Wignall tidak sadar kalau seekor Gergesas mulai mendekat dan hendak menyerangnya. Ketika Wignall tidak mungkin melepaskan serangan sihir, dia pun mengeluarkan trik sihir ilusi api untuk mengelabuhi Gergesas. Sayangnya monster itu tidak terpengaruh dan tetap menyerang Wignall. Jelas saja Wignall sangat ketakutan dan menjerit keras. Untungnya detik itu juga Will langsung melemparkan belatinya di kepala Gergesas. Dia lantas berlari kencang dan menebas perut monster babi jahat itu hingga terbelah jadi 2 bagian. Ternyata Gergesas tidak memiliki mata, tapi penciumannya sungguh sangat luar biasa. Oleh karena alasan itulah sihir ilusi Wignall tidak berguna sama sekali untuk melawan Gergesas. Anehnya Wignall malah tertawa lebar, padahal Will sudah memuji kehebatannya. Wignall pun mengungkapkan rahasia terbesarnya, di mana selama ini semua orang telah salah dalam menilainya. Ya, Wignall adalah siswa yang tidak berbakat. Dia hanyalah satu-satunya elf yang hina dan gagal dalam kehidupan ini.
Wignall menegaskan kalau dirinya adalah satu-satunya elf yang gagal dan tersisa di akademi ini. Hingga saat ini semua elf telah naik ke menara. Wignall sering dianggap tidak berbakat dan merupakan aib terbesar bagi bangsa elf. Walau hanya memiliki sihir ilusi yang sangat biasa saja, namun Will sangat mengapresiasi Wignall karena dia mampu mencapai posisi 3 besar. Namun Wignall mengingatkan bahwa sesuai informasi Lihana di dalam akademi saat ini hanya berisi orang-orang sisa atau kaum buangan. Di sisi lain, Lihana juga menjelaskan pada Khalid bahwa selama 6 tahun ini dia hanya bisa melihat kepergian para akademia menaiki menara. Entah dapat tawaran dari pencari talenta atau berhasil menciptakan sebuah sihir baru, faktanya para siswa berbakat bisa langsung naik menara tanpa harus lulus dari akademi. Walaupun mendapatkan julukan sebagai nona sempurna, tapi itu hanya berlaku di akademi. Dengan tatapan kosong, Lihana berkata pada Khalid bahwa semua siswa tahun ini layaknya seekor ikan di sebuah kolam kecil. Bukan tanpa alasan, Lihana pernah menyaksikan Elvaria Albiserford yang berhasil menjadi Magia Vendor di tahun pertama masuk akademi. Sejak saat itu, Lihana menyadari kenyataan pahit bahwa kaum tertinggal tidak mungkin bisa menandingi orang-orang jenius. Sementara itu, Wignall juga menyadari serta merasakan pahitnya fakta setelah melihat kejeniusan saudari angkatnya. Ternyata saudari angkat Wignall adalah putri paling hebat yang menjadi kebanggaan bangsa elf, yaitu Eleanor Jorf-Alf sang Magia Vendor. Dulu Wignall tumbuh bersama Eleanor dan hubungan mereka sangat dekat. Wignall ingin selalu membantu Eleanor karena gadis itu begitu mungil. Dalam sebuah kesempatan, Wignall menunjukkan sihir anginnya. Tentu saja Eleanor sangat kagum dengan kemampuan Wignall. Untuk menyenangkan Eleanor, Wignall pun meminjamkan tongkat sihirnya. Tapi siapa yang bisa menyangka, ternyata ayunan kecil Eleanor bisa menciptakan sebuah hutan raja. Faktanya Eleanor adalah elf tingkat tinggi yang sangat hebat. Hal inilah yang membuat Wignall harus terpisah dengan saudarinya itu. Eleanor menaiki menara sementara Wignall terus tertinggal di bawahnya. Sejak Eleanor menjadi Magia Vendor, Wignall selalu berjuang sekuat tenaga untuk mengejarnya. Dia pun berlatih dan terus berlatih tanpa mengenal lelah. Sayangnya dia masih saja selalu gagal. Wignall lantas berusaha meremehkan dan kabur dari kenyataan. Namun semua itu tidak bisa mengubah fakta kalau dia hanyalah elf yang menyedihkan. Tapi Will malah antusias dan tidak bersedih sama sekali setelah mendengarkan cerita Wignall. Dia merasa senasib seperti Wignall karena sama-sama mengejar sahabat yang telah menjadi seorang Magia Vendor. Will menilai kalau Wignall adalah elf yang sangat luar biasa. Tentu saja Will akan melindungi Wignall semaksimal mungkin hingga pemuda itu bisa bangkit kembali. Keduanya pun kembali melanjutkan pencarian dan melawan banyak sekali monster dengan kredit di atas 5. Tapi yang membuat Wignall bingung dan terheran-heran adalah sosok Will Selford itu sendiri yang bisa mengalahkan banyak monster kuat dalam sekejap mata. Sadar atau tidak, Will telah mengalahkan puluhan atau bahkan ratusan monster dengan pedangnya. Stamina dan rasa tenang Will yang luar biasa itu membuat Wignall benar-benar kehabisan kata. Melihat kondisi Will yang kepayahan membuat Wignall merasa bersalah. Dia pun bertanya mengapa Will tidak menyerah dan meninggalkannya saja di tempat ini. Di sini Will semakin memahami kalau sifat Wignall tidaklah seburuk itu. Sedetik kemudian Kiki meraung keras, sementara Will nampaknya mendengar suara aneh. Wignall pun segera menggunakan search untuk mendeteksi musuh, tapi anehnya dia tidak menemukan apapun. Will pun menyadari kalau dungeon ini hendak menciptakan suatu monster. Dan benar saja, dinding dungeon memuntahkan air berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 3 monster berkekuatan api. Sadar betapa berbahayanya monster tersebut, Will langsung melesatkan item sihir dan meledakkannya bersama para monster. Walau efek ledakan item sihir begitu hebat, namun monster yang diketahui bernama Balkar tersebut tidak tumbang begitu saja. Balkar merupakan spesies spesial atau monster eminen yang bernilai 11 kredit.
Selain memiliki tubuh api, Balkar juga kebal terhadap serangan fisik. Lebih parahnya lagi, monster itu memiliki resistensi terhadap serangan sihir yang kuat. Bisa dibilang Balkar adalah monster anti penyihir yang dianggap berbahaya oleh pihak menara. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Balkar adalah dengan menggunakan sihir fantasi elf. Dikarenakan sudah tidak ada pilihan lain, Will dan Wignall harus mengalahkan 3 ekor Balkar tersebut. Sayangnya Wignall malah pesimis dan tidak yakin pada kekuatannya sendiri. Sambil menangis dia berkata bahwa sihir ilusinya masih belum sempurna. Takut akan kegagalan membuat Wignall sangat tertekan. Tapi Will justru meminta Wignall agar menerima kegagalan tersebut. Dikarenakan Will dan Wignall bukanlah jenius, maka mereka harus menerima kegagalan demi bisa melangkah maju. Walau Wignall masih belum yakin, namun Will selalu menguatkannya. Apalagi Will juga memiliki impian yang sama dengan Wignall, yang mana dia harus menyusul Elfaria yang sudah lama menunggunya di menara. Oleh karena itulah Will tidak akan mati sebelum berhasil memasuki menara. Pernyataan Will pun membuat Wignall benar-benar tersentak. Kini dia mulai menyadari kemiripannya dengan Will. Meskipun impian keduanya sama, namun perbedaan dalam mewujudkannya benar-benar sangat jauh. Will lantas melesat untuk menebas para Balkar di hadapannya. Seperti rumor yang beredar, pedangnya memang tidak mempan untuk menghajar Balkar. Wignall pun terdorong untuk melakukan sesuatu, dan dia mulai mengangkat tongkat sihirnya untuk membantu Will. Namun serangan sihirnya tidak mempan sama sekali. Hal ini pun membuat Wignall kembali terpuruk. Padahal Will dan Kiki sudah berusaha mati-matian untuk melindunginya. Tapi Will terus memberikan semangat agar Wignall tidak berputus asa. Bagaimanapun juga tidak ada usaha yang bisa mengkhianati hasil. Intinya Will sangat percaya akan kemampuan sejati Wignall. Di dalam hati sanubarinya, Wignall masih meragukan ketulusan Will. Will yang bukan siapa-siapa malah mendukungnya, sementara bangsanya sendiri justru meninggalkannya. Wignall pun teringat akan semua kenangan buruk di masa lalu, di mana dia dikucilkan karena dianggap sebagai aib bangsa elf. Meski demikian, Wignall sudah muak akan tindakan buruk bangsanya sendiri. Bagaimanapun juga dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan Will. Detik itu juga Wignall melihat bayangan Eleanor yang tersenyum di atas singgasananya. Dia pun berjanji tidak akan pernah menyerah untuk mengejar Eleanor. Wignall pun bangkit dan merapalkan mantra dengan penuh keseriusan. Hebatnya, sihir tipe alam milik Wignall langsung menerjang 3 ekor Balkar dengan begitu brutal. Alhasil, Balkar itu langsung lenyap berganti dengan hutan besar yang begitu rimbun. Setelah mengalahkan para Balkar, Wignall pun langsung meminta maaf pada Will mengenai sikap buruknya selama ini. Menurut Wignall, Will adalah pendekar pedang hebat yang layak untuk dihormati. Will pun bingung, tapi setelahnya dia mengatakan sebuah fakta rahasia, di mana sesungguhnya Will telah mengagumi Wignall sejak dulu. Will begitu takjub melihat latihan dan keseriusan Wignall dalam menempa diri. Kini Wignall telah menjabat tangan Will, dan ini berarti Will telah mendapatkan pengakuan dari bangsa elf. Keduanya pun melanjutkan perjalanan dengan bantuan penciuman Kiki. Di lokasi lain, Fion dan Julius nampak bertengkar hebat dan saling mengejek satu sama lain. Meski kondisi saat ini begitu buruk, tapi keduanya masih berusaha survive serta berbagi luka bersama-sama. Fion pun menarik Julius untuk menyembunyikan diri. Mereka sadar bahwa musuh kali ini bisa menghindari teknik Swords. Dan benar saja, Julius begitu kaget dengan kemunculan banyak sekali Evil Sentinel. Berbeda sekali dengan Fion yang nampak begitu marah melihat para Sentinel. Dia pun berdiri dan akan menghadapi para Sentinel tersebut. Bagaimanapun juga, monster itu pernah membuat Fion mengalami penghinaan yang begitu buruk dalam hidupnya. Di sisi lain, puluhan Evil Sentinel nampak mengamuk dan menghancurkan barak di lantai 7. Para siswa pun berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ketika situasi sudah semakin memburuk,
Untungnya Pak Edward datang tepat waktu dan menghabisi seluruh sentinel hanya dengan sekali ayunan tongkat. Pak Warner juga terlihat datang sembari menarik Edward guna menunggangi Sky Racer. Warner berkata bahwa sebagian besar siswa berhasil dievakuasi. Walau kebanyakan siswa hanya mencapai lantai 8, namun ada satu tim yang masih belum kembali. Tentu saja itu adalah tim Lihana yang terdiri dari 6 orang. Keduanya pun berusaha bergerak semaksimal mungkin untuk menyelamatkan tim tersebut. Di lantai 11, Colette terlihat meninggalkan beberapa item batu kristal di lantai sebagai penanda. Nampaknya sudah 16 jam semuanya terdampar di dalam dungeon yang mengerikan ini. Kondisi air dan makanan juga mulai menipis. Lihana dan Colette bisa beristirahat walau tidak bisa berlama-lama karena ancaman monster. Tiba-tiba saja Lihana meminta maaf pada Colette karena ambisinya mengejar ketenaran sudah membahayakan semua orang. Jelas saja Colette berusaha menguatkan Lihana, walau pada akhirnya dia meminta Lihana bertanggung jawab atas tindakannya itu. Di dalam hatinya, Colette selalu meyakini kalau Will pasti akan datang dan menyelamatkan semuanya. Will dan Wignall pun berlari kencang setelah menyadari akan adanya penyihir di depan mereka. Dan betapa kagetnya mereka setelah menyadari kalau penyihir tersebut adalah Sion dan Julius. Hebatnya, keduanya berhasil mengalahkan puluhan sentinel walau nampak sangat kepayahan. Walau sikap Sion masih terlihat dingin pada Will, tapi sebenarnya dia senang melihat Will masih hidup. Sementara itu Lihana dan Colette didatangi oleh seorang guru. Menyadari ada yang tidak beres, Lihana segera menghentikan Colette karena hendak mendekati sosok guru tersebut. Ternyata guru itu adalah Pak Bruno, di mana hanya sedetik saja kepala beliau langsung jatuh dari lehernya. Ya, sosok yang mendatangi Lihana dan Colette adalah Headless. Tapi Headless tidak sendirian. Seperti biasanya, Headless ditemani oleh Maruze, sang asasin bertopeng. Jelas saja Colette dan Lihana sangat amat ketakutan. Walau kedua gadis itu hanya mendengarkan percakapan singkat kedua sosok tersebut. Colette pun bertanya apa maksud dari tindakan kedua penjahat itu. Di sini Headless menyampaikan bahwa mereka hanyalah penjahat biasa yang berkeinginan untuk menghancurkan langit. Lihana pun begitu tegang setelah menyadari kalau langit palsu yang dimaksud adalah penghalang buatan para Magia Vendor. Apalagi menurut legenda yang ada, malapetaka akan terjadi jika penghalang Magia Vendor hilang. Tanpa basa-basi, Headless pun berniat untuk menjebol kepala Lihana dan Colette. Dia lantas melesatkan sabit sihir hitamnya pada kedua gadis tersebut. Baik Colette dan Lihana nampak tercekat dan tidak memiliki waktu untuk menghindar. Untungnya Will datang di saat yang tepat dan menghancurkan serangan mengerikan Headless. Will bisa menemukan Colette berkat bantuan Kiki dan juga Colette sendiri yang telah meninggalkan jejak batu kristal di lantai dungeon. Di sini Headless sangat gembira karena banyak sekali kepala yang bisa dikoleksinya. Walau seluruh member telah berkumpul, namun Maruze malah menyeret Headless untuk mundur karena ada guru merepotkan yang sedang mendatangi tempat ini. Jelas saja Headless sangat kecewa. Oleh karena itulah, dia berniat membantai semua siswa dengan melepaskan portal sihir teleportasi rahasianya. Semuanya pun sangat terkejut, karena portal itu telah melepaskan monster super kuat yang memiliki nilai kredit sebesar 270, yaitu Evil Grand Duke. Di awal scene kita akan dijelaskan mengenai hukum 1:1000, di mana ini adalah rumus penentu kredit yang digunakan oleh menara. Monster senilai 1 kredit dianggap setara dengan penyihir yang memiliki 1000 kredit. Jadi jika diubah ke kredit penyihir, maka monster senilai 270 kredit setara dengan 270.000 kredit penyihir. Evil Grand Duke pun mengamuk dan menyemburkan nafas lasernya yang sangat kuat. Ledakannya mampu menghancurkan dinding dungeon hingga porak-poranda. Sadar akan bahayanya monster tersebut, Will pun meminta Lihana mundur dan segera mencari rute aman untuk melarikan diri. Jelas saja Lihana langsung menyetujuinya. Setelah berhasil melarikan diri,
Will menjelaskan pada semuanya bahwa dia pernah membaca literasi di perpustakaan mengenai sosok Evil Granduk. Anehnya, monster itu seharusnya menghuni lantai 25. Saat ini kondisi tim tengah dicari oleh para monster penghuni lantai 11 ini. Will cukup yakin kalau Evil Guard dan Evil Sentinel mendapat tugas dari Granduk untuk menemukan semua orang. Julius pun sangat tertekan dengan kondisi yang begitu buruk ini. Lihana menyadari kalau tim ini mulai kelelahan, terluka, dan mengalami kepanikan. Semangat tim juga mulai hancur sedikit demi sedikit. Sebagai seorang leader, gadis itu sungguh tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika semuanya masih kebingungan, tanpa disangka Will yang tidak bisa sihir malah mengajak semua orang untuk bertarung dan mengalahkan Evil Granduk. Will sadar bahwa Duke adalah raja tipe evil yang menjadi pemimpin para monster. Jadi jika Duke bisa dikalahkan, maka seluruh komando akan terputus dan tentu saja ada harapan bagi semuanya untuk bertahan hidup serta mengevakuasi diri. Jelas saja semuanya kaget, terlebih lagi Julius menolak dan menganggap Will benar-benar sudah gila. Will sendiri sudah memiliki rencana. Namun di sini dia tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal ini. Saat Julius masih ngotot dan memojokkan keputusan Will, disitulah Wicknell langsung setuju dan mempercayai Will. Faktanya, kebijaksanaan serta pengorbanan Will sudah terbukti berhasil menyelamatkan Wicknell berulang kali. Tentu saja College juga mempercayai Will, karena dia sudah membuktikan kalau Will adalah orang yang paling memahami berbagai masalah di dalam dungeon. Sion pun berpendirian bahwa lebih baik melawan daripada lari dan tersudut. Pun demikian dia tidak mau jika dianggap menuruti Will. Lihana pun tersenyum dan mengikuti rencana Will setelah Wicknell memastikan bahwa Will adalah orang yang diakuinya. Sedari awal Lihana telah salah dalam menilai Will. Dia bahkan berkata bahwa seharusnya Will lah yang menjadi pemimpin tim ini. Ditambah lagi Will adalah satu-satunya orang yang masih memancarkan sorot mata penuh harapan. Oleh karena itulah Lihana akan mempercayakan semua keputusan ini pada Will. Julius pun menganggap bahwa semua orang di sini telah hilang akal karena mempercayai Will yang tidak bisa ilmu sihir. Will sendiri tidak menepis pernyataan Julius, tapi di sini Will malah menegaskan kalau kunci kemenangan ada pada Julius. Will pun meminta tolong pada Julius dengan mengajarkannya trik rahasia sihir Elvaria sang Albis Fina. Jelas saja hal ini benar-benar membuat Julius rasa tidak percaya dan pada akhirnya mengikuti rencana Will. Planning pun dimulai dan semuanya nampak menepati posisi masing-masing untuk melakukan serangan. Granduk lantas meledakkan kloningan Julius dengan nafas lasernya. Walau tercerai-berai, namun klona tersebut terus merapalkan mantra panjang. Will dan yang lainnya pun membantu untuk mengalihkan perhatian Duke. Alhasil, Julius berhasil mengaktifkan sihir superior dan meledakkan Granduk dalam balutan sihir es yang begitu kuat. Sayangnya Duke masih bisa bertahan dari serangan sihir super kuat Julius. Hal ini memang wajar, apalagi yang mereka hadapi adalah monster senilai 270 kredit. Will pun sudah menduga hal ini, dan oleh karena itulah Lihana harus berperan untuk mengakhiri Granduk dengan serangan supernya. Gadis itu pun merasa cepat dengan sihir petir kuning di balik tongkat sihirnya. Tapi serangan mematikan itu tidak mengenai Duke karena monster tersebut memiliki barrier pelindung yang begitu kuat. Will pun segera menolong Lihana, sementara Kiki dengan sigap melindungi keduanya dengan perisai sihirnya. Sayangnya perisai Kiki hancur hingga mengenai Google milik Will. Google itu pun hancur berantakan dan terlepas dari kepala Will. Sementara itu Pak Wagner dan Edward masih dalam perjalanan menuju lokasi pertarungan. Wagner kebingungan mengapa monster sekelas Granduk bisa ada di lantai 11. Edward sendiri tidak mau memikirkan hal itu, dan dia meminta Wagner untuk memacu Sky Racer-nya. Saat ini Will dan Lihana berhasil diselamatkan berkat sihir udara Wicknell. Tapi Will benar-benar terpukul melihat kugelnya hancur berantakan.
Semuanya harus berpacu dengan waktu karena Duke mulai mengamuk dan menghancurkan es Julius yang sebelumnya membelenggunya. Lihana pun meminta semuanya untuk mundur, sementara dia akan mengulur waktu agar teman-temannya bisa melarikan diri. Lihana berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri demi semua orang. Gadis itu merasa harus bertanggung jawab karena gagal menghabisi Duke. Walau Colette tidak menginginkan hal ini, namun Lihana tetap ngotot pada pendiriannya. Keluarga Owenzau sudah biasa mati muda. Bagi keluarga tersebut, sudah menjadi kewajiban untuk melindungi para sekutunya. Wignall pun memutuskan untuk melindungi Lihana, karena dia juga ingin melindungi Will yang sangat amat dihormatinya. Keduanya pun maju dan segera melancarkan segenap kekuatannya. Tapi usaha Lihana dan Wignall nampak percuma karena Grenduk memang monster yang sangat kuat. Sion pun mulai khawatir akan keselamatan Lihana dan Wignall. Dia merasa harus menyelamatkan diri agar pengorbanan kedua penyihir tersebut tidak sia-sia. Tapi Sion begitu kaget saat melihat Will yang tiba-tiba saja meminta dipukul. Tubuh Will masih bergetar hebat karena gugol pemberian Elfaria sudah rusak parah. Tanpa benda tersebut, Will merasa sangat ketakutan, tidak berdaya, dan begitu lemah. Jelas saja Sion sangat marah mendengarkan ocehan Will yang tidak jelas. Bisa-bisanya Will berkata demikian, padahal sebelumnya dialah yang menyatukan semua orang. Sion pun memukul Will dengan sangat keras. Apalagi Lihana dan Wignall sedang bertaruh nyawa demi keselamatan semua orang. Dengan penuh amarah, Sion memukuli Will berulang kali dan meminta pertanggungjawaban Will karena sudah membahayakan nyawa semuanya. Ketika Sion kembali melepaskan pukulannya, saat itu juga Will menghentikan pukulan itu dan malah berterima kasih pada pemuda tersebut. Anehnya, pukulan Sion bisa membuat Will nampak tenang. Pemuda tanpa ilmu sihir itu pun bangkit dan langsung mengambil pedangnya. Semangat pantang menyerah Will membuat Colette memberanikan diri untuk bertarung juga. Jelas saja Sion merasa kesal dengan pemikirannya yang begitu kerdil. Will pun terus bergerak cepat walau dia begitu kesulitan mendekati Duke yang besar dan lincah. Dia lantas memfokuskan diri untuk menghancurkan sayap Grenduk karena sayap tersebut adalah kunci untuk menjatuhkannya. Walau sangat ketakutan dan kukulnya hancur, tapi Will tidak pernah menyerah untuk teman-temannya. Dengan bantuan Colette, Will menghindari serbuan laser Grenduk sembari menerima pedang sihir gadis tersebut di atas udara. Pemuda itu pun menebaskan pedang petirnya dan berhasil memotong sayap sebelah kiri Grenduk. Jelas saja Duke mengerang kesakitan dan menembakkan nafas lasernya ke segala arah. Saat itu juga Sion melesat di langit dengan guardiannya. Walau Duke bisa menghancurkan burung apinya, namun Sion tetap menerobos serta merapalkan mantra panjang. Pemuda itu pun membakar dan meledakkan Grenduk dengan sihir api superiornya dari jarak dekat. Sayangnya Duke bisa bertahan walau masih diselimuti oleh api yang menyala-nyala. Semuanya pun tidak percaya. Padahal mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tanpa diduga sebuah kristal jatuh di hadapan Will. Dia pun mengambil kristal tersebut yang ternyata berasal dari Rosti. Dari kejauhan Rosti berharap agar Will bisa mengingat fakta tentang tongkat sihir dan pedang. Sin pun berpindah pada seorang perempuan yang memutuskan untuk melindungi dunia ini. Sambil menggendong dan mengelus bayinya, wanita yang tidak diketahui identitasnya tersebut berharap agar suatu hari nanti tongkat sihir dan pedang bisa bersatu. Will pun terpaku sambil melihat pedangnya yang sedari tadi tertancap di tanah. Dia pun langsung berlari mengambil pedang tersebut dan meminta Sion menembakkan sihir apinya. Walau tidak mengerti maksudnya, tapi Sion segera melepaskan sihirnya tepat pada pedang Will. Anehnya, pedang Will seperti menyerap seluruh aura sihir api Sion dengan maksimal. Jelas saja semua orang begitu kaget menyaksikan pedang Will Selford yang berselimutkan api menyala-nyala. Will sendiri terlihat kalem dan merasakan kekuatan super yang sangat meluap-luap di tubuhnya. Dia pun berlari kencang dan menghindari seluruh serangan laser Duke yang terus mengikutinya. Hebatnya,
serangan berkekuatan besar milik Grenduk berhasil dipatahkan Will. Will pun melesat dan menghujamkan pedang apinya tepat pada bos dungeon super kuat tersebut. Duke pun menjerit kesakitan, dan tebasan dahsyat itu pun berhasil menebas serta mematikan Evil Grenduk hingga menjadi dua bagian. Semuanya pun seakan tidak mempercayai pandangannya, di mana Will Serford yang nol besar bisa menghabisi Grenduk dengan pedangnya. Hebatnya, serangan super dahsyat itu meninggalkan bekas sabetan api di sepanjang lantai. Sesaat kemudian, Will merasakan kalau kekuatan supernya tersebut lenyap seketika dan pedangnya kembali normal. Anehnya, Will merasa bingung dari mana kekuatannya tadi berasal. Belum berhenti rasa kebingungannya, tiba-tiba saja Will dan yang lainnya diserang oleh banyak sekali gerombolan Evil Sentinel beserta Evil Guard. Ternyata kedua monster tersebut merespon dengan agresif karena jeritan Grenduk sebelumnya. Lihana dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya, apalagi mereka semua sudah tidak sanggup untuk bertarung lagi. Sementara itu Wagner dan Edward terus berusaha bergerak cepat untuk segera mencapai arena pertarungan. Ketika Evil Sentinel hendak mencabik-cabik Julius, detik itu juga sebuah tongkat sihir tertancap di lantai dan melenyapkan seluruh monster di dalam balutan cahaya terang yang sangat luar biasa. Melihat sihir pemusnah superior yang tidak biasa ini lagi-lagi membuat semua orang sangat amat terkejut. Will pun bertanya-tanya, siapakah yang telah melepaskan teknik sihir superior tersebut? Saat itu muncul beberapa orang dengan setelan jubah putih di sudut tempat. Dan bersamaan dengan itu, Wagner dan Edward baru saja tiba di TKP. Keduanya pun sadar bahwa nyatanya pemilik tongkat sihir yang menghancurkan seluruh monster itu adalah Aaron Masterias Old King atau sang Raja Magia Fender dari Masteria Noah. Will pun jadi bingung mengapa penyihir terkuat itu bisa ada di tempat ini. Aaron pun benar-benar mengapresiasi perjuangan Will dan rekan-rekannya yang mampu menghancurkan kegelapan di dalam dungeon. Semua penyihir pun langsung menundukkan kepala untuk menghormati sang raja. Ketika semua orang memperhatikan sosok sang raja, mata Will malah nampak terpaku pada seorang pemuda yang membawa begitu banyak perlengkapan di tasnya. Pemuda itu pun segera turun dan memandangi Will serta menanyakan namanya. Will dan pemuda itu pun saling berjabat tangan. Di sini juga diketahui kalau nama pemuda kecil tersebut adalah Finn. Di sisi lain, Maruze berkata pada Headless bahwa mereka telah mengambil keputusan tepat untuk membawa sebilah pedang merah. Jika sampai terkejar, tentu saja mereka tidak akan bisa mendapatkan item yang nampaknya sangat penting tersebut. Entah apa alasannya, intinya Maruze tidak sudi bertemu dengan Raja Magia Fender beserta pasukannya. Headless sendiri memastikan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan misi. Jadi dia berencana mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan ini. Saat ini Akademi Regarden telah mengakhiri praksis akbar yang tidak lazim ini. Korban yang bertumbangan sejumlah 11 orang, dan parahnya seluruh korban adalah guru atau profesor. Berkat perjuangan para guru yang sangat luar biasa, semua siswa pun berhasil diselamatkan. Kedua pelaku kejahatan sebelumnya kini telah masuk ke dalam daftar pencarian berdasarkan keterangan para saksi di lapangan. Sayangnya semua pihak masih belum mendapatkan petunjuk sama sekali. Waktu pun bergulir dengan sangat cepat, tanpa memberikan masa pemulihan untuk mereka yang masih selamat. Di dalam ruangan perawatan, Lihana dan seluruh member timnya terlihat beristirahat demi memulihkan kondisi pasca pertarungan. Sion pun masih penasaran mengenai siapakah dua sosok jahat yang begitu menyeramkan sebelumnya. Wigno lantas menjawab kalau dia tidak mengetahui identitas keduanya. Yang pasti mereka adalah musuh kuat karena bisa mengalahkan para guru dan profesor. Kenyataan ini sungguh sulit diterima, apalagi kematian Pak Bruno dan yang lainnya benar-benar tidak terduga. Jika saja tidak ada Masteria Noah, mungkin semua orang di sini hanya tinggal nama saja. Lihana pun berkata bahwa yang terpenting saat ini semuanya masih bertahan hidup. Tidak ada yang kehilangan siapapun di tempat ini, apalagi saat menghadapi kengerian bos dungeon.
Bahkan Lihana sendiri tidak sampai berkorban nyawa. Awalnya Lihana mengumpulkan tim ini agar semuanya bisa diakui oleh pihak menara. Tapi insiden sebelumnya tersebut telah membuktikan bahwa Lihana benar-benar memiliki penilaian yang bagus dalam memilih teman. Tidak bisa dipungkiri kalau tim ini adalah tim yang sangat hebat. Sebagai kesatria berpangkat rendah, Lihana sungguh-sungguh berterima kasih atas bantuan dan kerjasama semua orang. Semuanya pun terdiam dan seakan tidak percaya bahwa di balik keanggunan Lihana ternyata gadis itu memiliki nafsu makan yang begitu besar. Walau Lihana berusaha menyangkalnya, namun Wignall juga kaget setelah mengetahui fakta ini di saat pertama kali berjumpa dengan si nona sempurna itu. Lihana pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya pada Will mengenai pertempuran sengit sebelumnya. Tanpa keberanian Will, mungkin semua orang di sini sudah tidak bernyawa. Will pun hanya menganggap kalau kerjasama timlah yang bisa membereskan amukan bos dungeon. Setelah itu Sion bertanya dengan serius tentang kekuatan apa yang digunakan Will di saat melahap sihir apinya. Kekuatan itu begitu hebat, hingga membuat Will nampak cemerlang dan kuat. Walau terlihat seperti penyerapan sihir, namun itu jelas sangat berbeda. Lihana juga menganggap kalau kekuatan tersebut bukanlah penguatan elemen. Bahkan disebut sihir sekalipun itu masih sangat meragukan. Setelah didesak oleh Sion, Will pun menjawab kalau dia tidak tahu apapun mengenai asal-muasal kekuatannya itu. Saat itu isi kepalanya benar-benar kosong. Colette dan Lihana pun berencana menanyakan keanehan ini pada Pak Wagner. Yang jelas fenomena ini harus terungkap karena sudah jelas bahwa hal yang dimiliki Will itu begitu istimewa. Will pun tiba-tiba teringat dan membahas mengenai pria mungil di antara tim ekspedisi Raja Magia Fender. Lihana pun berkata kalau sosok itu adalah bangsa Finn. Lihana mengetahui hal ini setelah membaca-baca dokumen tua milik keluarga Owenzaus. Meski bangsa Finn adalah kurcaci yang tidak bisa menggunakan sihir, tapi mereka menggunakan pengetahuan tentang dungeon selama beberapa generasi. Mereka menjalin kontrak dengan menara sejak era Ratu Penyihir dan juga menjadi pemandu dalam eksplorasi dungeon. Konon keberadaan bangsa Finn begitu penting untuk mencapai lantai lanjutan. Will pun begitu penasaran dengan kekuatan yang bisa mengalahkan Grenduk. Hanya saja dia lupa bagaimana perasaannya saat itu. Pada malam harinya, Finn nampak mendatangi Bu Caldron di dalam ruangannya. Sekilas dari pembicaraan ringan yang ada, jelas sekali keduanya adalah teman lama yang begitu akrab. Caldron mengamati kalau ekspedisi kali ini bisa dibilang cukup lama. Finn sendiri berkata kalau dia dan tim ekspedisi sudah berhasil mencapai lantai 49. Raja Magia Fender kali ini membuat Finn dan yang lainnya harus kerja mati-matian. Sesaat kemudian Finn membuka sebuah kain di hadapan Bu Caldron, di mana isi kain tersebut adalah sebilah pedang yang rusak. Caldron pun mengerti bahwa pedang tersebut adalah senjata pembunuh penyihir yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Finn langsung membenarkan hal itu. Ditambah lagi tim ekspedisi bertemu dengan orang-orang mencurigakan di lantai 40 dan bertarung habis-habisan. Akibat pertempuran itu, tim ekspedisi telah kehilangan 20 penyihir senior. Mereka benar-benar terpaksa melenyapkan semua musuh karena tidak ada pilihan lain. Pun demikian, Finn berani bertaruh kalau senjata pembunuh penyihir di hadapannya itu tidak akan muncul secara alami di dalam dungeon. Kemungkinan besar senjata itu adalah hasil eksperimen orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah ngobrol panjang lebar, Finn pun berpamitan karena Aaron telah memintanya untuk kembali ke dungeon demi melakukan penyelidikan. Dia lantas meminta pada Bu Caldron agar bisa mempelajari senjata rusak yang dibawanya itu. Setelah menyimpan pedang tersebut, Caldron mendapatkan peringatan dari Finn supaya lebih berhati-hati dalam bertindak. Sedetik kemudian Finn langsung menaiki meja Bu Caldron. Sambil tersenyum Finn bertanya, mengapa Bu Caldron menyembunyikan Will darinya? Bagaimanapun juga, para penyihir harusnya mengurus tongkat sihir dan tidak mengusik pedang yang masuk ke dalam ranah kewenangan Finn. Anehnya,
Pertanyaan Finn bisa membuat Bukaldron berkeringat dingin. Wanita itu menjelaskan bahwa Will adalah salah satu siswa di akademi ini. Dia ingin menjadi penyihir dan memanjat menara untuk mencapai posisi Magia Vendor. Finn pun menghela nafas panjang. Apalagi dia cukup sadar bahwa belum pernah ada pedang yang ingin menjadi tongkat sihir. Bukaldron pun merasa kalau Will bisa menciptakan gebrakan yang dahsyat. Finn pun tersenyum dan pergi meninggalkan ruangan Bukaldron. Untuk sementara ini, Finn akan membiarkan Will bersama akademi ini. Namun mulai detik ini juga, Finn akan ikut campur dalam menangani pemuda tersebut. Bukaldron pun tidak masalah dan membiarkan Finn melakukan sesukanya. Bagaimanapun juga semua ini dilakukan Cauldron untuk melampaui langit. Pada keesokan harinya, Will sudah berlatih pedang di lapangan bawah ruang perawatan. Hal ini membuat Colette tidak habis pikir, padahal semua orang saat ini masih terluka. Will pun cengengesan karena dia tidak nyaman berdiam diri terlalu lama. Banyak hal yang belum diketahuinya, jadi dia harus maju dan bersemangat dalam menjalani hidup demi menggapai impiannya. Julius pun tidak habis pikir mengapa Will memiliki tubuh yang begitu kuat. Dia pun mengira kalau Will adalah dwarf berkedok penyihir. Jelas saja Wicknoll tidak terima jika Will disamakan dengan dwarf. Menurutnya Will adalah pendekar pedang yang layak dihormati. Lihana sendiri menilai kalau kesungguhan dan ketulusan Will adalah sumber kekuatannya. Detik itu juga Sion beranjak dari tempat tidurnya. Dia pun melompat dari lantai atas dan mengajak Will untuk berduel. Walau masih kesakitan, Sion tidak peduli dan ingin bertarung melawan Will sesuai janji sebelumnya di Festival Sihir Agung. Walau awalnya Will menolak, namun dia tidak ada pilihan lain karena Sion terus menekannya dengan begitu serius. Will pun mengangkat pedangnya dan bersiap melawan Sion. Keduanya sudah tidak bisa dihentikan dan bahkan membuat arena lapangan jadi amburadul. Will dan Sion pun terlihat menikmati pertarungan ini. Tapi keduanya langsung kabur setelah Pak Edward dan Pak Warner menyadari adanya pertarungan sembrono tersebut. Iris pun tersenyum sambil terus mengamati Will beserta teman-temannya dari kejauhan. Finn terlihat memasuki gerbang dungeon dan para Magia Vendor sibuk dengan urusannya masing-masing. Raja Aron sendiri meninggalkan singgasananya dan pergi entah kemana. Tanpa terasa 2 bulan sudah berlalu sejak insiden mengerikan pada kegiatan Praksis Akbar. Suasana belajar mengajar di Akademi Rigarden juga mulai berjalan normal. Pak Warner berkata bahwa mungkin kenangan buruk tentang Praksis Akbar masih membayangi sebagian besar orang di sini. Tapi para guru tidak bisa membiarkan siswanya berhenti begitu saja. Pak Warner pun membagikan kertas ujian pada semua siswa tahun ke-6 karena tahun pembelajaran ini akan segera berakhir. Will pun selalu memiliki harapan yang begitu tinggi untuk bertemu Elvaria. Oleh karena itulah, Will harus mengerjakan semua soal ujian itu dengan penuh semangat.